Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga masih semangat ya untuk mengikuti sesi hari kedua, berarti di minggu kedua ini masih ada 3-4 hari lagi ya untuk mini course ini. Semoga masih pada semangat ya teman-teman semua. Oke, semoga udah pada join nih. Di aku komennya agak delay, boleh diramein lagi dong kolom live chat-nya teman-teman. Semoga sudah pada join ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk sesi kita malam hari ini, masih sedikit nyambung dengan yang kemarin, teman-teman ayo ada yang join sesi kemarin. Kalau kemarin kita join di sesi job seeking one on one itu, terkait CV, malam hari ini kita ngebahas soal tahap selanjutnya gitu, yaitu interview. Adakah di sini yang lagi mau tahap interview, mungkin lagi proses? Jadi di sesi hari ini kita akan lebih ngebahas soal interview, khususnya self introduction. Jadi gimana teman-teman itu memperkenalkan diri. Jadi hari ini juga seru banget, nggak kalah seru sama yang kemarin sih teman-teman, gitu. Kira-kira agenda kita malam hari ini ada apa aja ya? Jadi, pertama-tama kita akan ada how to pitch your story. Jadi, nanti akan ada materi terlebih dahulu dari speaker kita. Terus selanjutnya kita ini yang paling seru teman-teman, ada self introduction in interview competition. Jadi sudah terpilih nih 3 teman-teman dari batch ini yang akan melakukan kompetisi secara langsung. Jadi nanti boleh disemangatin ya teman-temannya. Siapa aja pesertanya nanti mungkin aku akan spill setelah sesi, materinya ya teman-teman. Terus selanjutnya akan ada sharing session terkait Revoyu dan juga digital marketing program, dan di akhir sesi nanti kita akan ada Q&A session, teman-teman. Jadi buat yang punya pertanyaan, misalnya sembari menyimak sesi hari ini, ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung drop pertanyaannya di Slido. Jadi link Slido mungkin aku boleh minta tolong untuk Isna ataupun Mimin Revoyu untuk dibantu kirimkan ya link Slido-nya. Jadi misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja drop pertanyaannya di Slido. Slido juga kalau nggak salah udah di-share di sore tadi ya teman-teman bersamaan dengan, thread diskusi. Jadi buat yang mau bertanya boleh langsung aja drop di, Slido tersebut. Oke? Oke, sebelum kita masuk ke sesi utamanya, aku mau memperkenalkan dulu ke teman-teman semua, speaker kita malam hari ini adalah Kak Irfan Dias Sanjaya atau biasa dipanggil Kak Dias. Jadi beliau adalah Associate Career Coach yang ada di Rumah Siap Kerja, salah satu Revoyu Career Mentor dan juga ex-clients. Jadi biar teman-teman bisa langsung kenalan sama Kak Dias nih, mungkin langsung aja aku coba undang Kak Diasnya ya untuk menyapa teman-teman semua yang ada di sesi malam hari ini. Halo Kak Dias. Halo, aku menyapa kawan-kawan dunia maya. Halo, Halo Kak Dias, apa kabarnya Kak? baik. Oke, semoga masih semangat ya teman-teman untuk mengikuti sesi bersama Kak Dias, karena Kak Diasnya juga semangat nih untuk ketemu sama teman-teman semua. Yuhu. Oke, gimana Kak Dias? Langsung aja kita mulai kali ya Kak? Boleh, boleh, silakan. Boleh, Enggak. sip. Kalau gitu langsung aja sesinya aku serahkan ke Kak Dias. Silakan ya Kak. Oke, thank you so much, Kamanda. Selamat malam, teman-teman semua. Beda ya orangnya ya, sama yang kemarin. Kok orangnya beda gitu ya? Beda ya. Jadi kemarin sama Kak Rizky, nah sekarang malam ini teman-teman akan bareng sama aku. Dan selama kurang lebih hampir 1 sampai 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama berbicara terkait dengan hal yang gak kalah penting nih, sama apa yang teman-teman telah pelajari kemarin, di mana hari ini kita akan fokus, kita akan sempitkan pada bahasan terkait dengan interview alias wawancara kerja. Next, Kamanda. Nah, jadi teman-teman, ketika hari ini anggaplah teman-teman telah menyelesaikan apa yang menjadi tugas dari teman-teman kemarin, di mana teman-teman telah menyiapkan CV dengan baik dan juga dengan benar. Nah, anggaplah hari ini teman-teman akan mendapatkan panggilan interview, kursi panas yang akan teman-teman duduki, entah itu besok ataupun lusa. Nggak mungkin besok ya, kalau besok libur ya, lusa ataupun minggu depan, dan teman-teman udah dalam kondisi mungkin panik, mungkin juga gregetan, atau mungkin udah nggak sabar gitu kan. Dan hari ini kita akan coba bedah kira-kira apa nih yang harus kita persiapkan menghadapi sesi interview pada waktu yang akan datang. Next. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai akan selalu ada daftar menu
yang akan menjadi hidangan dan juga santapan teman-teman pada malam hari ini. Menunggu besok libur, enaknya kita disiram ya dengan sebuah informasi, sebuah kognisi yang bisa menambah apa yang harus teman-teman perhatikan. Karena ketika nanti teman-teman kerja, nggak akan mungkin teman-teman dapat kerja unless teman-teman lewat interview gitu ya. Karena mau seberapa jago pun teman-teman dalam konteks yang normal, interview itu adalah hal yang mau tidak mau harus teman-teman lalui gitu kan. Kecuali nih teman-teman mungkin ada jalur orang dalam gitu ya, tapi kita nggak mau bahas ke sana, kita mau bahas pada level-level yang sangat normatif, yaitu adalah ketika teman-teman submit CV, dapat panggilan, dan teman-teman akan duduk di kursi panas. Nah, teman-teman kalau dalam sesiku aku selalu mengajak teman-teman untuk meramaikan kolom chat, silakan diramain aja, tulis apapun yang mau teman-teman tulis, karena aku selalu memberikan biasanya pertanyaan sebelum aku akan masuk ke slide berikutnya untuk ngecek apakah teman-teman yang hadir nih cuma nonton, dengerin, tapi nggak dapat esensinya, atau teman-teman datang, duduk, hadir, dan juga bisa memberikan tanggapan. Karena itu aku mau gitu ya. Walaupun kita nggak bisa tetap muka secara langsung, walaupun ini bukan Zoom, tapi aku berharap kita bisa sama-sama saling terkoneksi, walaupun teman-teman berada di rumah masing-masing. Ya, itu yang pengen aku sampaikan. Jadi ramein aja kolom chatnya, nggak apa-apa. Aku nggak merasa terganggu dengan chat yang teman-teman kirimkan ya. Oke, nah jadi malam hari ini kita akan berbicara masalah, bentar Kamanda, pelan-pelan. Kita akan bicara masalah 3 hal. Ada why, ada what, dan juga ada how. Nah, di 3 hal ini hal yang nanti bisa dibilang kayak topik pembahasan lah. Dan kita mau dari why dulu terkait dengan kenapa hal ini kita bahas, dan secara spesifik kita ngomongin masalah EP. Dan kalau udah ngomong masalah EP tuh kadang kita bingung apa itu EP gitu kan. Mungkin teman-teman boleh nih tulis di kolom chat apa sih yang dimaksud dengan EP. Another answer boleh, teman-teman boleh benar, boleh ngaco juga nggak apa-apa. Biar aku tahu teman-teman tahu nggak sih apa arti EP gitu kan. Silakan ramein aja kolom chat apa itu EP gitu kan. Dan yang kedua adalah what the 3C component to build EP. Kita udah ngomongin masalah EP, silakan ditebak. Nanti teman-teman akan juga boleh nebak apa sih 3C yang terkandung dalam EP gitu kan. Nah, C-nya itu apa tuh? Bisa aja mungkin cantik, atau mungkin C itu cerdas gitu ya. Atau C itu jangan-jangan confidence. Silakan teman-teman guessing aja apapun di kolom chat, siapa tahu jawabannya adalah benar. Dan ini udah ada yang sambil ngechat nih. Ada yang bilang ekor perkantoran. Waduh, kantoran. Ada yang bilang EP itu experience, boleh. EP itu adalah experience project, oke. Extender player, wah ini orang Sunda kayaknya nih. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, datanya boleh untuk teman ramein gitu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan gimana caranya kita bisa build up atau mencoba untuk deliver EP yang akhirnya kita punya gitu kan. Dan sampai sejauh ini belum ada yang benar. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ada 2 ya, apa itu EP, dan kedua apa 3C yang akan kita bahas. Jadi nggak usah khawatir Kak aku salah, nggak apa, ada second round of questions yang teman-teman bisa jawab juga. Oke, nah sekarang kita mulai dulu nih teman-teman, dari why-nya dulu, dan apa sih EP yang tadi aku sebut-sebut di awal gitu kan. Next Kamanda. Nah jadi EP itu adalah elevator pitch, dan kayaknya belum ada yang bener. Dan kayak experience bener sih, ketika kita di bangku interview kita akan tanya experience, tapi ternyata bukan itu teman-teman jawabannya. Ternyata jawabannya adalah elevator pitch. Dan aku cukup yakin mungkin buat teman-teman yang punya latar belakang bisnis atau terjun ke dalam dunia startup, elevator pitch adalah hal yang mungkin pernah teman-teman dengar atau bahkan teman-teman pernah melakukan gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau Kak Dias bilang itu ada dalam konteks bisnis, startup, kenapa itu dibawa dalam konteks interview? Nah, jadi gini, elevator pitch itu tidak pernah memiliki tendensi atau attachment ke dalam satu elemen doang. Dia tuh universal. Jadi kalau teman-teman dalam pakai bisnis bisa, networking bisa, termasuk juga dalam konteks interview. Nah, maka dari itu gitu kan, kenapa kita menggunakan EP atau elevator pitch? Ada 2 hal yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman sadari. Dan 2 hal itu adalah, 1, orang atau di sini adalah rekruter itu nggak punya banyak waktu. Dan ketika mereka nggak punya banyak waktu, biasanya juga itu dibarengi dengan kesabaran mereka juga yang nggak banyak. Dan aku pengen sampaikan ke teman-teman, ketika kita interview dengan rekruter, dengan user, dengan siapapun,
kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa milih kita di interview orang pertama atau orang terakhir. Dan bayangkan teman-teman dapat kloter yang paling terakhir. Di sore hari menjelang maghrib, suasana udah mungkin udah lelah, interviewer udah interview mungkin 10-an orang mungkin, dan di mana udah capek dan teman-teman datang, tapi teman-teman mungkin bertele-tele, dan apa yang dirasakan sama interviewer? Mungkin dia juga akhirnya not feeling pleased. Dia juga nggak senang gitu kan. Maka dari itu, di waktu yang sangat singkat, terlepas itu di awal ataupun di akhir, teman-teman harus bisa all out untuk bisa menentukan kalau waktu yang diberikan yang singkat, itu tetap bisa akhirnya memberikan suatu manfaat. Buat siapa? Ya buat rekruter sendiri gitu kan, untuk akhirnya dalam proses rekrutmen. Dan yang kedua, biasanya nih, perkenalan yang panjang itu membuat orang tuh jadi boring. Jadi merasa akhirnya membosankan. Dan samalah kayak kita ketemu sama orang, misalkan yang baru kita pertama kali ketemu, ketika kita baru ketemu, dia tuh cerita terus, ngobrol, ngalor ngidul gitu kan, panjang kayak lebar, dan kita nggak pernah ada trust, kita nggak pernah ada bonding gitu kan. Dan kita juga ngerasa boring. Kenapa? Karena kita nggak punya ada koneksi. Nah, maka dari itu, pentingnya kita ngelakuin elevator pitch karena kita perlu untuk bisa mengimpress. Dan juga kita perlu untuk bisa meyakinkan mereka gitu kan. Mereka tuh adalah berarti rekruter nih ya, dalam periode waktu yang sangat singkat. Nah, muncul pertanyaan, Kak, kan kalau interview itu kan pertanyaannya banyak. Mungkin sekitar 5 sampai 6 gitu, mungkin. Apakah semuanya harus pakai elevator pitch? Jawabannya tidak. Lah, terus pas kapan, Kak? Nah, elevator pitch ini hanya akan teman-teman gunakan biasanya pada saat sesi perkenalan. Dan sesi perkenalan itu pasti akan selalu dimulai di awal. Namanya juga perkenalan, bukan closing, penutupan gitu kan. Nah, jadi pada malam hari ini aku ingin sedikit lagi sempitkan materi kita akan fokus pada bagaimana kita bisa menampilkan introduction kita kepada interviewer supaya dari awal aja kita bisa memberikan impresi yang positif kepada mereka. Oke? Itu yang kita bahas. Next. Nah, kemudian tadi ada yang sudah menebak nggak apa itu 3C dalam elevator pitch? Aku ingin lihat nih, Sebastian Wibowo bilang compact, connection, content. Kita lihat compactnya benar, connectionnya benar, kontennya benar. Waduh, ini Sebastian Wibowo jangan-jangan apakah pernah ikut juga mini course, jangan ya, ikut kedua kali gitu kan. Mungkin Sebastian mungkin boleh akhirnya memberikan klarifikasi kenapa nih Sebastian tahu bahkan secara spesifik urutannya juga bahkan gitu ya. Atau jangan-jangan Sebastian adalah HR juga gitu. Ya akhirnya tahu apa itu 3C dalam elevator pitch. Tapi either way, aku ucapkan selamat buat Kak Sebastian gitu ya, yang telah memberikan jawaban dengan tepat guna, karena inilah komponen-komponen yang akan kita bahas dalam proses kita melakukan elevator pitch. Ada compact, ada connection, dan juga konten. Sekilas kita mengerti, oh compact itu berarti seberapa panjang, atau kita ngomongin masalah durasi. Connection, ini bingung nih Kak, connection itu berarti ke networking, atau kita membangun jejaring, atau gimana gitu kan. Karena tulisannya adalah what to do, alias apa yang kita perlu lakukan. Nah itu gimana tuh penyamaannya gitu kan. Kita akan bahas berikutnya. Dan yang ketiga adalah konten. Tentu konten adalah raja, dan teman-teman yang terjun ke dunia digital marketing ada sangat paham bahwa saya apa yang teman-teman nanti akan produce, akan lakukan, gak akan jauh-jauh dari yang namanya content itself. Jadi yang terakhir ini adalah hal yang kita simpan, save the best for the last. Mantap. Kita lanjut dulu Kak Manda. Oke, nah sekarang teman-teman, aku pengen mulai dari yang pertama, alias compact. Dan sebenarnya tadi aku tuh harusnya kelupaan ngasih pertanyaan ketiga, di mana aku mau bertanya tadi harusnya menurut teman-teman berapa lama sih elevator pitch yang teman-teman bisa keluarkan ketika dapat kesempatan gitu kan. Dan ternyata udah ada jawaban duluan nih, jadi aku keduluan gitu kan, kegocek dengan slideku sendiri gitu kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku mau coba nanya ke teman-teman. Teman-teman di sini dibilang, kalau waktu yang dimiliki oleh seseorang ketika di interview, terutama dalam proses elevator pitch, adalah 90 detik. Alias 1 menit 30 detik. Menurut teman-teman semua, ini termasuk waktu yang singkat, sedang, atau bahkan lama? Boleh ramein di kolom chat teman-teman. Mau teman-teman ini singkat, padat, atau lama sih teman-teman? Mangga, silakan. Aku pengen lihat nih. Teman-teman ngerasa kayak, oh 90 detik mah itu kelamaan Kak.
Aku mah pernah ngelakuin yang cuma 45 detik gitu kan. Boleh, silakan. Ada yang bilang sweet spot cenah. Oke. Singkat banget. Oke. Sedang. Lama, Pak. Wah, ini kalau yang ngomong lama biasanya orang sales nih. Yang secara kecepatan berbicaranya tinggi dan dia tahu nggak boleh kehilangan 1 detik pun ketika ngomong sama klien gitu. Ada yang bilang singkat, ada yang bilang cukup. Oke. Waduh, beragam. Ada yang bilang kelamaan. Waduh. Ini kayak jangan-jangan nih banyak anak-anak sales nih ya yang biasa ngelakuin pitching produk ke calon customer gitu kan, dimana dikasih waktu biasanya 30 detik gitu ya. Kalau 30 detik aja udah bisa, 90 detik mah kecil gitu ya, gampang gitu ya. Tapi ada juga yang bilang singkat banget gitu kan, lumayan gitu. Yang mana mungkin teman-teman fresh grade atau mungkin teman-teman yang udah kerja tapi jarang ngelakuin interview jadi nggak kebiasa. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini adalah hal yang bisa dibilang sebagai ajang latihan. Makanya nanti di akhir kita nanti akan kedatangan tiga atau 2 ya, kita coba simpan dulu ya mystery guest kita gitu kan. Dimana mystery guest kita ini nanti akan mencoba peruntungan untuk nanti bisa aku interview dan aku akan kasih feedback langsung selama kurang lebih 90 detik mereka melakukan elevator pitch. Tapi itu nanti di akhir biar teman-teman juga dapat gambaran betapa menegangkan ya, enggak ya, betapa menyenangkan di interview dan disaksikan oleh jutaan masyarakat di luar sana gitu ya. Oke, itu yang pertama, salah waktu. Yang kedua, the longer it takes, the more pointless the pitch. Jadi, semakin lama teman-teman menyampaikan sebuah pendapat, argumen, ideas, maka biasanya semakin itu juga ngalor ngidul. Semakin itu tidak ada bobotnya. Nah, makanya biar kita punya batasan, biar kita punya yang namanya strict data, dalam arti guidance gitu ya, maka kita perlu dibatasin. Dan ini akan sangat berhubungan dengan alinea di bagian bawah. Di mana dikatakan 90 second is a sweet spot between not enough and dragging. Jadi 90 itu ada yang dibilang sweet spot aja gitu. Dia adalah waktu yang paling pas gitu ya, paling mantap gitu ya, di antara tidak cukup dan juga terlalu berlebihan gitu kan. Dan maka dari itu, gimana caranya ngebuat 90 detik itu adalah waktu yang sweet spot? Kuncinya adalah riset. Dan riset ini akan membedakan antara satu orang dan orang lainnya. Apa yang dibedakan Kak? Kualitas jawabannya. Apa yang disampilkan, apa yang dihanturkan, itu tergantung pada bobot apa yang dimasukkan ke dalam isi kepala. Dan semakin dalam risetnya, maka akan semakin berkualitas juga jawaban yang dilampirkan. Ya, itu yang buat aku jadi poin penting buat teman-teman ingat tentang gak apa-apa 90 detik, tapi selama kita dipenuhi dengan persiapan, sebenarnya it's just a time. Nobody gets killed gitu kan. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua adalah build connection atau kita membangun sebuah quote unquote ya jembatan, what to do. Dan ingat, teman-teman, ketika kita melakukan interview, itu adalah momen di mana kita tuh harus bisa berbicara atas nama diri kita sendiri. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini, teman-teman kalau ngebuat CV, dan ini yang mungkin teman-teman nanti kalau tertarik ya, dan semoga tertarik supaya kita ketemu lagi, teman-teman enroll di Full Stack Digital Marketing, teman-teman ketika dibuat CV, teman-teman akan sangat memungkinkan CV teman-teman itu dibantuin atau selama proses pembuatan itu akan didampingi sama karir mentor yang ada di Revoyu atau mungkin teman-teman punya mentor lainnya. Dan nggak ketahuan. Kenapa? Karena yang disubmit adalah dokumen. Dan dokumen tidak bisa memberikan kesaksian gitu kan. Karena dokumen kan benda mati. Jadi ketika misalkan aku mendapatkan CV dari Irfani Mutiara Salis gitu, maka aku nggak tahu nih ini beneran Mutiara yang akhirnya buat atau misalkan Mutiara dibuatin. Tapi either way, selama itu adalah dokumen yang bagus, dokumen yang let's say menarik, tempting, maka aku akan panggil Mutiara ke bangku interview. Nah, misalkan itu adalah dokumen yang akhirnya dibantu sama orang lain, pembuatannya segala macam, dan nggak salah ya segala macam. Tapi ketika Mutiara hadir, maka Mutiara nggak bisa meminta bantuan kepada mentornya gitu kan, Kak tolong dong gantiin posisiku gitu kan. Padahal gitu kan, yang akhirnya diundang adalah Mutiara dan yang datang adalah namanya Mutiara sendiri. Nah disinilah kenapa akhirnya connection itu penting. Bukan hanya pada apa yang tertera pada CV, karena ketika CV itu dilempar ke interviewer ngebaca, interviewer ngerasa oke, dipanggillah orang tersebut, dan di momen itu
seolah-olah nih kalau aku ngebangun suatu mungkin imajinasi, CV akan bilang gini, oke, tugasku udah selesai dan sekarang tugasmu untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis. Dan itu diperuntukkan buat siapa? Diperuntukkan untuk ya Mutiara sendiri atau teman-teman semua gitu kan. Di mana nobody will help, nggak ada yang bisa ngebantu selain teman-teman. Makanya di sini teman-teman akan didampingi tentang hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan juga. Dan kadang anak-anak Revo itu bukan kurang pada konteks apa yang mau disampaikan, tapi bagaimana cara dia menyampaikannya. Makanya kita mulai dari yang pertama adalah artikulasi. Dan ini adalah hal-hal yang bisa berkaitan dengan public speaking. Dan orang sering nanya, Kak, apa sih persamaan dan juga perbedaan antara interview dan juga public speaking? Simpelnya, public speaking itu adalah payungnya. Interview itu turunannya. Karena kita punya kemampuan public speaking bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk misalkan speech, untuk jadi MC, untuk jadi misalkan moderator, pembicara, dan juga dapat dipergunakan ketika dalam proses interview. Jadi itu adalah hal yang membedakan dan juga menyamakan. Nah, pertama, ketika kita ngomongin artikulasi, maka harus ditekankan kalau ketika kita berbicara, pastikan suara kita itu jelas. Suara kita itu tidak kecepatan dan juga tidak kelamaan juga. Kenapa? Karena ingat, ada waktu, ada durasinya. Dan yang kedua, yang kita ajak ngomong adalah orang yang bisa jadi dia nggak tahu kita. Jadi kalau kita berbicara terlalu cepat, orang juga akhirnya bingung bagaimana mengikuti pace-nya. Kalau kelamaan pun, juga orang juga akhirnya kelamaan nunggunya. Ujungnya apa? Fail. Gitu kan. Itu yang pertama masalah artikulasi. Dan pastikan kondisi teman-teman dalam keadaan sehat, nggak dalam kondisi misalkan lagi pilek, lagi batuk yang mungkin nih bisa ngebuat teman-teman agak terganggu karena mungkin lagi pilek dan segala macam. Jadi making sure artikulasinya jelas. Oke? Nah, yang kedua ada terkait dengan tone of voice, alias bagaimana kita menarasikan suara kita. Dan aku orang psikologi, dan ketika kita belajar psikologi itu kita tahu bagaimana level of confidence-nya orang itu tuh dapat terlihat pada bagaimana cara dia membawakan sebuah materi atau cara dia membawakan suatu isi dari percakapan. Dan ketika akhirnya orang bicara, kita bisa tahu, oh ini orang dalam kondisi low of confidence atau high of confidence gitu kan. Nah, hal ini yang akhirnya bisa dijadikan suatu rujukan. Makanya aku selalu bilang ketika kita berbicara, pastikan kita dalam kondisi yang quote unquote ya positif dan confidence, dan ingat hal itu bisa akan terus teman-teman lakukan selama teman-teman terus melatih diri. Karena aku selalu bilang gini, interview itu salah satunya adalah masalah jam terbang. Semakin kita terbiasa untuk berbicara, semakin kita terbiasa untuk mungkin berinteraksi dengan orang lain, walaupun bukan dalam konteks interview, maka suka tidak suka, direct or indirect, itu akan berpengaruh pada kesiapan kita ketika menghadapi interview. Dan semakin kita terbiasa terjun ke lapangan, maka semakin terbiasa juga kita melakukan namanya interview dengan orang lain. Dan buat aku, ini adalah hal yang sifatnya umum. Oke? Dan yang kedua, jangan terlalu monoton, alias kita berbicara selayaknya seorang robot atau mungkin let's say IoT gitu kan. Dan ingat, yang teman-teman ajak ngomong itu adalah interviewer yang dia juga manusia gitu. Dia juga orang yang punya emosi, yang punya perasaan, yang punya empati, yang bisa menilai orang lain dari apa yang disampaikan. Makanya aku selalu bilang, kalau teman-teman cuma pengen tahu atau dapat makna atau arti interview, mungkin teman-teman bisa baca buku atau mungkin doing things lainnya gitu kan. Tapi ketika teman-teman hadir pada sesi hari ini, aku juga pengen membuat bagaimana ketika kita berbicara masalah interview itu bisa loh dibungkus dengan cara-cara yang gembira, yang riang, yang fun gitu ya. Supaya teman-teman juga feeling encourage gitu ya. Bukan kayak ngerasa aduh, ini penjelasan Kak Dias nih bukan yang ngebuat aku semangat, malah ngebuat aku depresi gitu. Nah, itu yang nggak pengen aku tonjolkan gitu kan. Dari satu sisi juga aku yakin dan aku tahu persis teman-teman yang datang adalah orang-orang yang mungkin datang dari kebanyakan generasi millennials atau mungkin Gen Z bahkan yang kalian tahun 2000-an gitu ya. Nah, ketika mungkin teman-teman mendengarkan aku berceramah gitu ya, bercerita tapi monoton, terus juga mungkin ya udah gitu bacanya pelan, nggak ada maknanya gitu ya. Udah kayak bacakan oke, build connection, what to do, 1, 2, 3 gitu. Ya malah teman-teman juga ngantuk. Teman-teman ngerasa kayak ini bahasanya nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu kan. Dan inilah yang aku juga pengen harapin
ketika teman-teman datang ke dalam meja interviewer, teman-teman harus bisa pastikan teman-teman excited, teman-teman menantikan momen ini, dan itu akan bisa kebaca pada level yang sifatnya sangat face to face gitu kan. Dan yang ketiga gitu kan, yang gak kalah penting adalah body language. Oke, bagaimana sikap tubuh kita dalam menghadapi sesi interview. Dan suka tidak suka, ketika kita interview, apalagi mungkin sekarang interview udah ada yang offline juga kan. Dalam arti interviewnya itu langsung datang ke gedung gitu ya, atau mungkin masuk ke dalam suatu ruangan, dan di sana teman-teman nggak bisa nih berlindung kayak sekarang, kayak aku nih lagi di rumah gitu ya, teman-teman lagi di rumah gitu ya, mungkin kita nggak saling face to face, tapi ujungnya kan tetap kita ketemu gitu kan. Dan ketika teman-teman datang, teman-teman akan salaman, mungkin akan diajak ngobrol dulu gitu. Dan body language itu adalah hal yang akan sangat kelihatan. Contohnya gimana gitu kan? Biasanya kalau orang-orang interview gitu ya, aku juga temukan, biasanya tuh dia kaku. Biasanya agak ngerasa panik. Dan ketika udah kaku, udah panik gitu ya, udah kalang kabut, itu akan ngebuat tubuhnya tuh jadi bereaksi negatif. Misalkan contoh apa? Dia menutup. Dia mungkin agak mulai tolah-toleh. Dia mulai akhirnya merasa adalah kita mendistraksikan aja gitu kan. Dan yang ngebuat akhirnya gitu kan, apa yang akhirnya harus kita tampilkan itu nggak maksimal. Dan kalau teman-teman pengen tahu kenapa ini sangat penting Kak, nanti teman-teman akan mungkin akan merasakan, teman-teman datang ke interview, ada 2 orang yang datang. Satu orang interviewernya, dia on cam, dia adalah orang yang bertanya semua pertanyaan, tapi ada satu orang yang datang dan bisa jadi dia cuma on cam di awal, atau mungkin on cam seterusnya, atau bahkan nggak on cam sama sekali, dan dia selama proses interview, dia diem doang. Nggak ngapa-ngapain, cuma memperhatikan pertanyaannya, dia ngapain? Toh juga kan dia nggak nanya gitu, yang nanya kan orang yang sebelahnya. Maka jawabannya yang bersangkutan datang untuk memperhatikan gerak-gerik teman-teman. Karena kenapa? Biasanya ketika interviewer yang nanya langsung, dia fokus pada jawabannya. Karena kan setiap interviewer punya rubrik ya, yang harus diisi skornya berapa. Dan kalau misalkan harus nilai skor, harus memperhatikan mungkin body language, mungkin susah. Makanya ada orang sampingnya yang juga memperhatikan. Jadi 3 hal ini ada hal yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jangan sampai fokus ke konten, fokus ke riset, tapi deliverables-nya kita kurang. Dan itu bisa jadi mungkin poin penilaian yang membuat orang lain juga nggak menaruh perhatian ke teman-teman juga. Oke? Next. Nah, yang ketiga adalah konten. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin konten, maka kita berbicara masalah hal yang berhubungan dengan isi. Karena konten adalah isi adalah konten. Cuman dibolak-balik gitu ya. Tapi poinnya gini, ketika kita interview, maka yang dijualkan adalah apa yang kita coba sampaikan. Dan isi dari apa yang kita sampaikan, itu adalah konten yang mau kita jual. Maka dari itu, ketika kita ngomongin elevator pitch, dan apa yang perlu disampaikan, dari tim Revoyu telah memberikan 3 guidance. Oke, yang pertama adalah introduce yourself, alias kita memperkenalkan diri kita. Dan di sini teman-teman, memperkenalkan diri itu sesimpel kayak kita mengenalkan nama kita mengenalkan kita datang dari misalkan kampus apa, jurusan apa, angkatan berapa, misalkan IPK kita berapa, aktivitas kita apa, dan hal-hal yang biasanya akhirnya orang itu sebagai awal tuh kenalan. Dan ingat, misalkan contoh gini, Kak, boleh nggak aku memperkenalkan misalkan contoh umurku atau sukuku dan segala macam agamaku. Nah, aku selalu bilang, even dalam konteks CV, hal-hal yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, sebaiknya, seyogyanya, itu tidak ditampilkan. Kenapa? Karena gini, aku selalu percaya pada hal yang disebut dengan meritokrasi atau merit base. Semua itu diukur menggunakan kemampuan skala yang sifatnya objektif. Jadi nggak ada subjektivitas. Yang dimana artinya adalah ketika misalkan kita mengundang orang datang ke dalam sesi interview, maka yang dilihat adalah basis pada kompetensinya. Bukan dia sukunya apa, bukan rasnya apa, bukan agamanya apa, bukan golongan dia apa gitu kan. Dan buat aku itu adalah hal yang sekarang gitu perlu untuk dijadikan suatu referensi biar kita nggak perlu ngerasa kayak Kak, tapi kan mungkin aku datang dari minoritas. Kak, aku datang dari orang yang mungkin tidak cukup representatif gitu. Aku selalu bilang, ketika kamu punya value, tekankan pada hal itu. Karena misalkan kamu nggak kepilih hanya karena hal yang sara, maka yang rugi adalah perusahaan.
Dan ini juga hal yang sama juga. Untuk introduce yourself, kalau bisa buat orang itu lupa dengan hal-hal yang quote unquote berkaitan dengan sara, fokusnya pada tentang apa yang bisa kita jual sebagai pengenalan diri. Oke. Dan yang kedua adalah share your why. Nah, why ini gampangnya tentu ngomongin masalah alasan. Dan aku sangat yakin teman-teman yang akhirnya apply pertama kali ke suatu perusahaan itu dalam kondisi yang sober, kondisi yang apa ya, yang eling lah, yang waras gitu ya. Nggak dalam kondisi yang mungkin lagi teler atau mungkin lagi tipsi di mana kayak habis minum nih, enak kali ya apply kerja gitu kan. Kan jarang ya. Kita nggak kepikiran untuk apply kerja dalam kondisi capek, kondisi mungkin lagi nggak enak badan dan segala macam. Yang berarti ketika teman-teman apply, berarti teman-teman harus siap dengan alasannya kenapa. Jangan sampai datang ke interview, itu aja kenapa kamu tertarik untuk daftar ke perusahaan saya? Ya karena perusahaan apa lagi buka lowongan. Ya saya apply aja. Daripada saya nganggur, daripada saya nggak kerja, mendingan saya kerja. Apakah salah? Tentu tidak. Tapi jawaban itu jawaban yang sangat-sangat pragmatis, jawaban yang oportunis dan tidak melibatkan perusahaan sebagai bagian dari apa yang akhirnya bisa dikombinasikan jadi suatu kesatuan. Tapi kalau dibanding dengan, oh iya saya tertarik buat daftar ke perusahaan Bapak, karena perusahaan Bapak, let's say, bergerak pada isu yang saya tuh suka banget Pak, isu pendidikan. Dan saya dari kecil sampai dengan sekarang selalu percaya pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Dan ketika Bapak punya program A, B, C, lewat servis A, B, C gitu kan. Saya udah melihat, saya udah memperhatikan, saya udah meriset, dan saya yakin dengan kemampuan saya bisa ngebantu peningkatan inbound sales-nya Bapak 5% dengan metode gini. Nah, itu adalah hal yang harus teman-teman pikirkan. Dan ini membutuhkan yang namanya jam terbang, tapi juga membutuhkan riset yang mendalam juga. Oke? Dan yang ketiga, yang gak kalah penting adalah what value can you give gitu kan. Dan ketika kita masuk ngomongin masalah interview alias dalam sektor industri, maka point of view-nya beda. Teman-teman kalau dulu atau mungkin sekarang ada yang masih berada di bangku sekolah, bangku pendidikan formal ya, atau informal, maka point of view kita adalah kita sebagai seorang learner. Kita sebagai seorang yang akhirnya menerima, kita receiver. Receiver apa? Ilmu pengetahuan. Dan itulah yang teman-teman nanti akan dapatkan selama 14 minggu ketika teman-teman belajar di RevoU. Teman-teman akan mendapatkan siraman materi, siraman mungkin sharing, siraman teori dan segala macam. Dan penting nggak? Penting. Tapi ketika udah masuk ke interview, maka role-nya berganti. Teman-teman sebagai seorang profesional, teman-teman adalah orang yang diharapkan bisa memberikan value added, bisa menjadi seseorang yang stand out. Kalau dalam bahasa marketing, teman-teman akan menjadi the purple cow, alias sapi yang warna ungu, yang akhirnya membedakan apa yang membuat kita tuh berbeda dengan orang lain, yang membuat kita stand out dari orang lain. Dan biasanya perdebatan itu akan muncul pada level, Kak, tapi kan aku fresh grade, aku nggak punya pengalaman. Kak, aku karir switcher, aku punya pengalaman kerja tapi udah nggak berpengaruh atau mungkin udah sangat jauh gitu kan. Kak, aku tuh orang yang udah kerja 25 tahun dan kayaknya kalau harus pindah ke role yang baru, kayaknya susah buat perusahaan tuh menerima aku. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, aku udah di RevoU itu dari tahun 2021. Kalau kita ngomongin batch, aku masuk di batch ketiga. Sekarang itu udah enroll ke batch ke-15 ke-16. Berarti udah hampir kurang lebih 14 batch aku lalui, aku arungi itu kan. Dan udah ada hampir mungkin ratusan student yang aku tanganin direct dan yang indirect mungkin dari ribuan gitu kan. Yang dimana mereka tuh datang dari latar belakang yang sangat-sangat diverse. Ada yang S1, ada yang bahkan nggak lulus kuliah, ada yang tamatan SMK, ada yang bahkan udah S2, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mantan dari orang pernah kerja sebagai seorang pramugara, ada yang dulu sebagai accounting, ada yang hampir menjadi psikolog tapi gak jadi gitu kan. Jadi sangat-sangat beragam. Dan makanya aku bilang, apakah teman-teman bisa atau punya kesempatan? Sangat-sangat bisa. Karena kenapa? Senior-senior teman-teman yang mungkin teman-teman nanti akan ikut ke enroll, itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu bilang, Kak, jurusanku gini, cocok nggak? Ya cocok-cocok aja. Kenapa? Karena aku selalu bilang, digital marketing itu semacam kayak, kalau analoginya itu adalah standing in no man's land. Dia adalah sesuatu yang berdiri di suatu area yang tidak dimiliki atau tidak dikapitalisasi oleh satu atau dua pihak. Semua jurusan bisa, semua angkatan bisa, semua latar belakang bisa. Dan ini adalah ya berarti ceruk yang sifatnya umum.
teman-teman bisa mendapatkan apa yang akhirnya menjadi kesempatan yang teman-teman buka. Dan disinilah harapannya teman-teman sadar buat yang mungkin belum punya pengalaman, maka pengalamannya bisa didapatkan dengan mengikuti salah satunya lewat bootcamp, dan FOU menawarkan apa yang mungkin teman-teman cari ketika kita berproses pada let's say ilmu yang terus bergerak, dan ini adalah hal yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Dan tipsnya adalah practice makes perfect. Latihan itu akan memberikan suatu kepastian dan juga memberikan suatu endurance ya, karena teman-teman tahu kalau udah ngomongin masalah terjun dalam sektor yang sifatnya praktikal, maka jam terbang nggak bisa bohong. Maka aku bilang kan, the more the merrier. Semakin teman-teman sering latihan, nggak masih harus interview ya, apapun berbicara, itu akan ngebuat teman-teman lebih pede. Makanya aku bilang tadi ke 3 orang, 2 orang yang nanti akan tampil, aku bilang ke semuanya gitu, jadikan momen hari ini adalah momen yang bersejarah buat teman-teman. Karena kenapa? Karena sampai nanti teman-teman akan diinterview sampai pensiun, teman-teman mungkin nggak akan pernah diinterview sama orang, tapi dilihat sama ribuan orang. Dan itu adalah peningkatan mentalitas. Oh, dalam arti gimana contohnya Kak? Oke, teman-teman nanti akan diinterview mungkin maksimal sama 3, 4, 5 orang. Yang berarti akan ada 10 bola mata yang akan menghadap ke teman-teman. Tapi hari ini, malam ini, teman-teman akan diinterview mungkin sama aku, tapi disaksikan oleh ribuan orang gitu kan. Yang berarti teman-teman merasa, oh kalau aku udah pernah pede mendapatkan interview di hadapan ribuan orang, sama orang yang cuma 2 atau 3, harusnya nggak jadi masalah. Yang berarti kita ingin meningkatkan mental strength-nya teman-teman. Dan ini penting buat apa? Buat menjaga confidence level. Buat teman-teman ngerasa kayak, oh iya ya, aku pernah kok diinterview sama ribuan orang gitu ya, quote unquote, kalau cuma 2 atau 3 mah easy peasy gitu ya. Bukan merendahkan, tapi ngebuat kondisi kita tuh stabil mentalnya, dan ngebuat apa yang kita pikirkan dalam otak itu termanifestasi dalam behavior yang bagus. Karena aku selalu percaya, apa yang otak kita pikirkan itu akan memberikan itu akan memberikan suatu penilaian. Dan kadang kalau dari otak kita justru negatif gitu kan, maka apa yang kita lakukan pun bisa jadi itu terefleksi pada apa yang dalam isi kepala kita. Makanya ini sangat penting, dimulai dari mental, dipersiapkan dengan yang namanya latihan. Next. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih, apa ya hal yang mungkin bisa aku pergunakan nih dalam konteks memulai sebuah elevator pitch? Teman-teman boleh screenshot, teman-teman mungkin boleh nanti record nonton ulang ya. Tapi Revoyu telah memberikan yang namanya guide list. Di sini teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman bingung kayak, Kak awalannya aku berbicara masalah introduce yourself gimana ya? Aku tuh tipe orang yang nggak bisa jawab pertanyaan kalau nggak ada pertanyaannya. Aku nggak bisa nulis jawaban kalau nggak ada pertanyaan. Oke, silakan teman-teman bisa ambil nih template pertanyaan yang ada di nomor 1, 2, dan 3, kiri, tengah, dan kanan, dan jadikan ini sebagai landasan pertanyaan. Jawabannya ya pilih sendiri. Jawabannya ya crafting sendiri gitu kan. Dan apakah 3-tiganya harus ada? Enggak. Pilih 1 atau 2 aja yang ngebuat teman-teman sadar ini bisa jadi semacam jembatan yang nanti akan ngebuat teman-teman jadi kalimat utuh, dan pastikan jangan sampai lewat daripada 90 detik. Oke? Next. Nah, yang kemudian adalah knowing your audience. Teman-teman pasti sadar lah, dan aku nggak mau ngajarin teman-teman, karena bisa jadi di antara teman-teman di sini ada yang sangat jauh lebih ahli dibandingkan aku ketika berbicara pada malam hari ini. Yang berarti ketika kita akhirnya dalam datang ke sesi interview, kita sadar, kita tahu orang yang akan kita interview bisa jadi background-nya beda sama kita, usianya jauh beda sama kita, atau hal-hal yang akhirnya ngebuat seolah-olah kok disparitas perbedaan itu sangat jauh gitu ya. Dan kita ngerasa kayak gimana cara kita bisa fit in. Nah, yang harus bisa teman-teman yakinkan adalah mengetahui apa yang harus diketahui sebagai basic information. Nah, apa tuh basic information? Ada 4 hal yang di bagian kolom warna pink. Yang pertama, sesimpel basic company information. Produk mereka apa, latest news mereka apa, siapa kompetitor mereka, mereka jualan dengan cara streamnya apa, B2B, B2C, C2C, B2G, dan segala macam. Dan itu buat aku hukumnya wajib. Kalau dalam Islam fardu ain, jika dilakukan maka teman-teman berdosa. Yang berarti ini adalah hal yang seminimal mungkin, bare minimum harus teman-teman punya, harus teman persiapkan. Yang kedua adalah company culture. Sekarang aku ngerasa dengan keberadaan sosial media,
membuat seseorang itu gampang sekali mengetahui tentang company culture sebuah perusahaan. Kalau kita melihat website terlalu old school, maka cobalah cek yang namanya live ad. Kalau misalkan yang aku tahu tuh kayak live ad Gojek, live ad Grab, live ad Tokopedia. Di sana teman-teman akan menemukan berbagai macam postingan yang merepresentasikan culture perusahaan. Dan di sana juga teman-teman bisa menyadur informasi yang teman-teman bisa pergunakan sebagai source of knowledge yang teman-teman akan pakai entah sebagai jawaban atau bahkan pertanyaan. Loh, pertanyaan apa Kak? Kan kita yang diinterview. Nah, ingat di bagian akhir ketika teman-teman sebelum menyelesaikan sesi interview, biasanya interviewer akan memberikan kesempatan buat bertanya. Ada nggak pertanyaan yang mau disampaikan? Dan biasanya juga nih anak-anak atau student itu karena udah deg-degan, karena udah panik ya, panik mampus gitu ya. Terus mikir kayak, Kak aku skip Kak pertanyaannya. Kenapa? Ya karena aku udah panik, karena aku udah gemetar gitu kan. Aku nggak mau akhirnya ngebuat orang tuh jadi ngeliat aku tuh semakin panik gitu kan. Padahal dan ini banyak ya yang akhirnya mungkin mengutip dan juga akhirnya aku juga dapat dari banyak orang. Kalau kita diberikan kesempatan bertanya, maka bertanyalah. Karena kenapa? Karena dengan kita bertanya, itu adalah salah satu bentuk rasa ingin tahu kita akan perusahaan. Dalam arti gini, teman-teman di interview berarti kan ditanya 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Yang berarti perusahaan kepo atau penasaran dengan teman-teman. Dan ketika kita ngomongin komunikasi, maka komunikasi kan dua arah. Ada komunikator, ada komunikan. Tinggal berganti peran. Teman-teman udah dari awal sampai akhir sebagai seorang komunikan, orang yang diajak ngomong, teman-teman jawab. Di akhir, teman-teman harus bisa sebagai komunikator, bertanya. Dan bahkan pada case yang ekstrim, ada yang mengatakan, kalau teman-teman nggak nanya nih, pertanyaan di akhir, yang mungkin datang dari dua hal ini, gitu kan, maka bisa ada kemungkinan teman-teman mungkin, let's say ya, nggak lanjut ke tahapan berikutnya. Loh kenapa Kak? Karena ada beberapa hal yang mungkin aku pernah baca juga gitu. Itu adalah tanda apakah perusahaan melihat teman-teman tuh tertarik nggak sih sama perusahaan gitu. Teman-teman kepo nggak sih? Teman-teman akan kerja di sana. Kalau teman-teman nggak penasaran, maka itu mungkin muncul sebuah pertanyaan gitu kan. Dan apakah itu adalah hal yang baik atau buruk? Tergantung. Tapi setidaknya teman-teman bertanya. Apa tanyanya Kak? Nah itu nanti kita bahas di akhir ya, segala macam gitu kan. Dan yang ketiga keempat adalah jangan lupa nih, kalau misalkan teman-teman akhirnya mungkin di dunia DM atau digital marketing, pastikan teman-teman tahu company-nya seperti apa, kompetitor seperti apa, dan juga berkaitan dengan marketing strategi juga. Next. Nah, ini adalah hal yang mungkin aku perlu sampaikan sebagai penutup ya, untuk sebelum kita masuk ke sesi utama. Be careful, hati-hati dengan kesalahan-kesalahan yang fundamental, elementer yang teman-teman akan temukan atau bahkan lakukan ketika interview. Yang pertama adalah swaying and moving your hands a lot. Teman-teman ingat dan mungkin tahu pada beberapa konteks atau mungkin teman-teman boleh sharing, ada nggak yang orang tuanya teman-teman, entah ayah atau ibunya, yang kalau dia nelpon, dia tuh mainin tangan gitu. Kayak misalnya contoh, oh iya saya gini, saya gitu segala macam. Jadi kita bingung kan, dia ngapain gitu ya, mainin tangan. Tapi mungkin itu adalah salah satu bentuk cara dia untuk mengekspresikan diri. Apakah salah? Nggak sepenuhnya, tapi yang salah kalau tangannya yang tadi misalkan sambil gerak, dia nutupin kamera. Jadi misalkan kayak gini terus kayak sambil jadi kayak wiper gitu ya. Yang mana kayak ujungnya jadi kayak bingung kan, nih orang ngapain gitu. Lagi ditanya pertanyaan kok tangannya sambil kayak wiper gitu. Apakah hujan? Apakah mungkin gerimis gitu ya. Dan pertanyaan ngapain ada wiper yang harus akhirnya menyapu kameranya dia gitu. Itu hal yang pertama yang harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah talking too fast, berbicara terlalu cepat. It's not too fast to furious, ini bukan film balapan. Jadi teman-teman nggak sedang balapan sama siapapun. Lah, tapi kan waktunya singkat Kak. Nah, waktunya singkat itu kalau teman-teman nggak persiapan. Kalau teman-teman persiapan, waktu itu adalah batasan doang. Yang menentukan seberapa luas ya, seberapa dalamnya itu teman-teman sendiri. Jadi jangan mau dikontrol oleh waktu, tapi waktulah yang teman-teman kontrol atas dasar kualitas jawaban teman-teman. Yang ketiga, rambling. Rambling itu apa Kak? Bedanya sama talking too fast apa? Rambling itu kalau aku boleh kasih analogi tuh kayak kita ngomong, tapi sambil kumur-kumur nasi padang. Jadi yang kita sampaikan itu nggak jelas.
Itu nggak ada maknanya. Karena kenapa? Karena wang gitu kan. Kalau dalam bahasa orang tuh ngangong-ngangong gitu. Yang ngebuat kita kayak kita menghargai dia ngomong. Tapi bagaimana kita tahu apa yang disampaikan ketika isi mulutnya itu mungkin nggak dalam kondisi yang siap gitu ya untuk menyampaikan informasi. Makanya aku selalu bilang kalau mau ngomong, telan dulu ludahnya, selesaikan dulu aktivitas dalam mulut, baru berbicara. Biar apa? Jelas dan nggak terlihat kayak ada suara yang kresek-kresek gitu ya. Karena kita bukan radio, jadi pastikan mulut kita dalam kondisi yang siap untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, sounding desperate. Nah, sounding desperate ini adalah konteks di mana kita itu seolah ketimbang kita itu pengen mencari penghasilan, tapi seolah kita jadi kayak mengharap ada belas kasihan. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, kenapa saya harus menerima kamu sebagai kandidat di perusahaan ini? Teman jawab, iya Pak, karena saya adalah seorang ayah dari istri dan juga anak-anak saya. Dan Bapak bisa bayangin nggak, kalau saya nggak keterima di perusahaan Bapak, anak dari istri saya itu harus makan apa Pak? Sedangkan anak saya yang besar udah kelas SMP, yang kecil masih TK, yang satu butuh susu, yang satu lagi butuh buku. Dan ketika saya nggak dapat kerja, Bapak bisa bayangkan betapa stresnya saya gitu. Nah itu sounding desperate. Kenapa? Karena kita mencoba menjual rasa kasihan, rasa iba, rasa di mana kita ingin merasa menjadi seorang korban yang harus dilindungi. Dan itu tidak membuat situasi jadi lebih baik, tapi lebih buruk. Kenapa? Karena jangan sampai gini, jangan sampai teman-teman keterima kerja hanya karena teman-teman itu dirasa kasihani. Teman-teman keterima kerja karena teman punya kualitas. Dan itu adalah hal yang selalu aku tekankan. Dari awal aku mulai kerja sampai dengan sekarang, aku akan memastikan orang yang menerimaku sebagai karyawan adalah apa atau dia yang menilai kualitasku. Bukan karena latar belakangku, bukan karena siapa yang akhirnya berasosiasi dengan aku, tapi pure quality base. Dan itu bisa dinilai, bisa di rating. Apalagi karena kasihan. Ini bukan charity model. Ini bukan ketika teman-teman sedang mencoba untuk mengemis sebuah perhatian, mencoba mencari sebuah keadilan quote unquote dari orang lain atas dasar takdir teman-teman. Bukan, ini ketika kita akhirnya berada dalam situasi profesional dan kondisinya saling menguntungkan, simbiosis, mutualisme. Perusahaan butuh karyawan yang kompeten, karyawan butuh tempat atau inang supaya mereka bisa bertumbuh. Match made in heaven. Dan ini yang kita cari dalam sebuah rekrutmen. Dan yang terakhir adalah not making it matter to your audience. Yang berarti teman-teman asik sendiri. Teman-teman asik dengan dunia sendiri gitu ya. Kalau itu kayak lagunya Kunto Aji gitu ya. Teman-teman asik sendiri gitu kan. Yang dimana kayak interview berasa diacuhkan. Teman-teman ngomong ya ngomong aja. Jawab aja. Tapi apakah jawabannya kena atau enggak? Bodo amat gitu ya. Dalam hati teman-teman gitu kan. Yang ngebuat kayak kita sebagai interview ngerasa, ini orang datang ke dalam interview ini, dia tahu nggak sih kalau ada orang loh ya diajak ngobrol gitu. Ada manusia yang sedang diajak bicara. Dan biasanya gitu ya mereka-mereka yang not making it matter sesimpel kayak ya udah yang penting hadir, datang, menepati janji, menepati tagihan, selesai. Hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya gimana kita serahkan ke Maha Kuasa kalau kita juga nggak tampil dengan all out, dengan penuh persiapan gitu kan. Makanya ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan secara baik dan juga secara benar. Next. Nah, sekarang adalah waktu pitching time. Silakan teman-teman, akhirnya silakan Kak Manda, coba kita bangkitkan dari back end ke front end. Thank you Kak Dias. Mungkin Kak Dias boleh istirahat sebentar, aku mau ngejelasin sedikit terkait Boleh. konteks ke teman-teman semua. Thank you Kak Dias, nanti kita langsung balik lagi ya Kak dengan Kak Dias. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke sesi pitching atau mungkin sesi kompetisinya gitu. Jadi sudah ada beberapa teman-teman kita yang akan melakukan kompetisi langsung. Jadi mungkin biar teman-teman di sini agak kebayang gitu. Mungkin ada yang ketinggalan informasinya. Aku sedikit jelaskan kira-kira nanti akan seperti apa sih si kompetisi ini. Jadi ini akan ada live competition yaitu self introduction in interview. Tujuannya kenapa gitu, Revoyu punya salah satu
agenda ini di dalam rangkaian mini course-nya, yaitu tidak lain untuk menunjukkan best practice atas salah satu proses rekrutmen yang diharapkan nantinya teman-teman di sini bisa, ambil ilmunya dan nantinya bisa memberikan kesan positif bagi perusahaan impiannya teman-teman dan semoga amin, itu memperbesar peluang teman-teman untuk diterima di, perusahaan impiannya teman-teman semua. Nah, untuk brief-nya teman-teman, ini akan ada peserta yang akan menjadi seorang aplikan yang sedang mengikuti HR interview. Ini pura-puranya HR interview-nya bersama dengan Kak Dias gitu ya, untuk melamar pekerjaan sebagai digital marketing di suatu perusahaan. Let's say contoh misalnya melamar di Revoyu lah gitu ya, pura-puranya gitu. Nah, oke, next selanjutnya ini namanya juga kompetisi ya teman-teman, ada rules dan juga penilaiannya, ada tata caranya dan juga penilaiannya. Untuk rules-nya, jadi sudah terpilih 3 kandidat yang, dipilih berdasarkan dengan form pendaftaran. Jadi pendaftaran ini dibuka berbarengan dengan CV. Ya kalau nggak salah di minggu lalu itu formnya sudah dibagikan bersamaan dengan CV, jadi ini sudah dipilih melalui form, pendaftaran tersebut. Setiap kandidat yang akan melakukan kompetisi ini, itu akan melakukan self introduction dengan waktu maksimal 90 detik. Aku akan, bantu timer juga nanti sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Dias tadi ya, waktu untuk memperkenalkan dirinya itu yang efektifnya itu di 90 detik. Jadi nanti, kita akan kasih waktu di 90 detik. Terus selanjutnya pitching akan dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Terus untuk penilaiannya lagi-lagi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Dias tadi ya, berdasarkan dengan 3C yaitu compact, connection, dan juga konten nih teman-teman, gitu. Jadi, mungkin biar nggak berlama-lama lagi aku coba spill dulu ya, kandidat-kandidat kita di malam hari ini adalah jeng jeng. Oke, ini dia para ketiga kandidat kita yang sudah terpilih, tapi sayang sekali sepertinya Raihan berhalangan hadir. Jadi teman-teman di malam hari ini akan ditemanin oleh Syifa dan juga Dao yang merupakan dari Career Switcher nih teman-teman. Jadi nanti boleh disemangatin teman-temannya, ramein kolom live chat-nya. Kan namanya teman-teman mungkin kalau di sini ada yang, deg-degan gitu ya takutnya, jadi boleh disemangatin teman-temannya, oke? Oke, mungkin aku coba undang dulu Kak, Diasnya untuk, bergabung lagi bersama aku. Oh, Dao-nya ada di live chat. Tapi nanti teman-teman akan ketemu langsung sama Dao ya. Oke, Kak Dias apakah sudah ready untuk kita mulai untuk kompetisinya niche? Sudah, tapi biasanya Oke, sip. Kamanda nanya dulu tadi tuh, apa Apa? namanya, gimana tadi sesinya? Segala macam Oh ya? Kan oh oh, apa aku ulang lagi ya? oh nggak usah, nggak apa-apa, tadi kan kita udah kebiasa jadi makanya aku Bener nunggu bener. nih, aku siap-siap minum segala macam. Jadi nggak apa, Kak kita Dias lanjut dulu. Tadinya sudah paham banget cara aku membawakan sesi ya teman-teman. Jadi tapi semoga teman-teman senang dengan apa yang disampaikan sama Kak Dias tadi, sudah take notes juga ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi competition ya teman-teman, bersama dengan mungkin kandidat pertama ada Dau dulu ya. Jadi mungkin aku coba undang Daunya untuk, ketemu dan juga menyapa teman-teman semua nih yang ada di YouTube. Halo Dau. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat malam, Dau. Dau, apakah bisa on cam biar kelihatan? Widih, Oke, halo keren. semuanya. Oke, sip. Dau, nanti untuk waktunya akan dimulai 90 detik, dimulai dari Dau mulai berbicara ya. Jadi misalnya aku coba kasih contoh, misalnya Kak Dias misalnya bertanya gitu, boleh Dau perkenalkan dirinya. Nah, nanti dari, Dau, "Halo selamat malam," contohnya udah mulai berbicara itu, aku akan mulai timer-nya 90 detik, dan nanti kalau misalnya sudah habis waktunya, aku akan, muncul lagi ke dalam kotak hitam ini ya untuk, menginformasikan ke Dau kalau misalnya waktunya sudah habis, gitu. Siap, Jadi, langsung aja good luck Dau, boleh teman-teman disemangatin Daunya ya. Silahkan Siap, Kak Dias. oke, siap, udah aman? siap aman Kak Dias. Oke, sip. Jadi, ini juga buat ini ya, buat yang satu lagi, jadi biar aku nggak ngulang, jadi Mhm, aku akan, konteksnya akan mulai dengan prolog dulu ya, dengan siap pembukaan ya, nggak tiba-tiba langsung, "Silakan." Kan kamu juga bingung, "Ini siap, apaan silakan apa nih?" Gitu iya, kan. Jadi aku akan buka dengan, prolog, perkenalan segala macam, dan nanti ketika aku bilang apakah siap untuk dimulai, kau bilang siap,
Silakan langsung masuk ke dalam jawaban dan ketika kamu mulai menjawab, nanti timer akan dimulai. Ini sama kayak simulasi debat capres gitu ya. Siap. Jadi akan dimulai ketika peserta akan saying words gitu ya. Nah itu sebagai ini ya teman-teman ya. Dan nanti biar sama nih, biar nggak ada yang nanti dikira pilih kasih, aku akan menggunakan company itu Revoyu dan posisinya digital marketing. Oke, jadi biar gampang aja lah ya, company nggak usah jauh-jauh dan juga posisi digital marketing karena kan teman-teman akan join ke FSDM gitu ya. Dan nanti ini teman-teman yang akhirnya nih belum berkenan atau mungkin belum bisa nih hadir ya atau sebagai penonton, boleh ya kasih semangat ya. Ini mungkin sembari daunnya juga mungkin biar lebih tenang ya, lebih relax gitu kan. Dan nanti mungkin teman bisa bantu nih teman-teman nanti akan pilih DAO atau yang lainnya ketika udah dulu selesai ya. Jadi biar semua tuh objektif. Nanti aku akan pertimbangkan juga jawaban teman-teman segala macam. Oke, bisa kita mulai DAO untuk sesinya? Siap Kak Dias. Oke, siap. Aku akan mulai. Selamat malam, DAO. Perkenalkan, namaku Irfan Dias Sanjaya atau biasa dipanggil Dias. Aku merupakan HR recruiter dari Revoyu dan pada kesempatan malam hari ini aku akan menginterview DAO untuk posisi yang DAO apply sebagai seorang digital marketing di perusahaan kami. Apakah kita bisa mulai untuk sesi interviewnya? Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya, DAO. Untuk pertanyaan pertama, apakah saudara DAO bisa menceritakan latar belakang DAO sebagai seorang kandidat? Bisa, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dao Munanda. Saya adalah seorang digital marketing entusias dari Pontianak. Dengan pengalaman bekerja selama 2 tahun sebagai talent manager di salah satu agensi live streaming TikTok Indonesia. Selama bekerja, saya memiliki perhatian yang cukup mendalam terhadap digital marketing. Terkait pengalaman saya sebagai talent manager di sebuah agensi live streaming TikTok, telah memberi dukungan lebih terhadap pengetahuan saya yang relevan terhadap digital marketing. Di antaranya seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement, analytical thinking, kerjasama tim, communication skill, dan meningkatkan konversi. Selama bekerja, saya juga ikut aktif dalam mensukseskan campaign dari TikTok, sehingga setiap konten yang diberikan mendapatkan engagement yang cukup tinggi. Beberapa campaign yang saya ikut terlibat di dalamnya seperti Gimme the Mic Singing Competition yang diadakan oleh TikTok dan SCTV, Harbolnas atau Hari Belanja Nasional, dan lain-lain. Saya yakin dari setiap pengalaman yang telah saya dapatkan sebelumnya akan mampu memberi kontribusi yang cukup penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, saya yakin saya adalah kandidat yang tepat untuk perusahaan ini. Oke, mantap. Thank you, Dao. Dan juga Kamanda akhirnya muncul dan silakan Dao sebagai stress relief boleh lihat kolom comments juga. Mungkin ngerasa apa yang dikeluarkan tuh mendapatkan positif ya dari semua teman-teman yang hadir. Ada yang bilang Dao yang ngomong, gue yang deg-degan. Jadi diwakili emosinya ya. Sama gitu kan. Tapi gak apa-apa, ini adalah sejarah ya mungkin buat Dao juga gitu ya, kayak interview ini konteksnya bukan kerjaan ya, ini konteksnya interview di mana akhirnya mungkin sifatnya private tapi Dao dibuka secara publik dan dinilai. Dan jadi penilaiannya objektif ya, nggak cuma aku. Jadi kalau misalkan aku bilang bagus, itu juga sama apa yang harusnya dilihat sama teman-teman. Walaupun mungkin ada 1-2 hal yang beda, tapi overall aku ucapkan congratulations. Aku merasa sebagai pembuka you are a very good opener dan bisa memberikan semangat buat yang next-nya gitu kan, buat yang berikutnya kedua. Dan kalaupun misalkan aku memberikan catatan ya, karena overall sih good ya. Tapi ada 2 catatan kali ya buat Dao dan juga mungkin ini adalah quote-unquote sneak peek nih buat yang kedua gitu ya. Jadi ini bisa aku catat nih biar aku ini. Jadi mau ada waktu ya buat yang kedua, catat kalau misalkan ini penting. 2 hal. Yang pertama, tadi aku sempat mendengar kamu pas ngomong di bagian tengah-tengah kau bilang kamu tuh ikut campaign dan quote unquote ada semacam kayak entah traction atau result yang mengatakan cukup tinggi. Ya, tadi kau ngomong itu ya. Tadi kan. Nah, benar. Ini adalah salah satu bentuk kesalahan yang sering disampaikan sama orang-orang kandidat, adalah dia menyampaikan kalimat yang a bit abstrak, a bit superficial, di mana akhirnya nggak ada sebuah jawaban yang terlalu eksplisit pada kata yang terlalu normatif. Dan buat aku cukup tinggi itu normatif. How you define cukup tinggi gitu? 170 cm, 9 juta gitu ya, naik 5% gitu. Nah itu kan hal yang kita nggak punya
kita nggak punya definitive measurement nih. Dan jangan biarkan aku menilai hal yang sebenarnya mungkin buat kamu tinggi, tapi buat aku biasa aja. Karena nggak ada batasan gitu kan. Jadi kalau lebih baik, kalau kamu ada hal-hal yang mau kamu sampaikan, dan itu ada kata-kata yang merujuk pada turunan angka, mendingan disebutin aja, singkat aja, nggak perlu data report, nggak perlu full report ya, karena panjang banget kayak presentasi paper. Tapi dia kayak cukup tinggi, di mana saya berhasil misalkan dah, baru lanjut ke berikutnya. Dan itu pun juga tadi beberapa ada yang mungkin menggunakan kata-kata superficial, mungkin bisa lebih dikerucutkan sih ya, Dao ya. Itu buat aku hal yang penting supaya nggak terjebak pada narasi-narasi normatif ya, kayak aku udah bosan denger kayak iya saya tuh baik, saya tuh kerja keras gitu ya. Buat aku udahlah, tunjukin aja lah gimana kerjanya baru ngomong kerja keras gitu. Itu satu hal ya. Nah, yang kedua, Dao, adalah aku tahu tadi mungkin kamu kan juga punya nyiapin teks ya tadi kan, segala macam gitu kan. Dan buat aku nggak masalah. Ini disclaimer ya, aku tidak pernah punya masalah dengan teks karena sebelum, dan mungkin kayak itu kan dia tadi kayak ngebacain PPT-nya Revoyu kayak nggak ngelihat. Itu karena aku udah mengulang puluhan kali gitu ya. Nanti sampai kapan aku atau mungkin ratusan kali di mana aku udah hafal. Makanya tadi bilang, biasanya Kamanda nanya gitu ya ke anak-anak kok langsung manggil, nah, karena aku udah repetitif. Jadi aku udah terbiasa gitu. Nah, interview kan buat teman-teman mungkin bukan hal yang biasa, kecuali teman-teman rekruter, kecuali teman-teman adalah orang yang ngerekrut orang gitu. Mungkin itu adalah kerjaan sehari-hari gitu. Nah, ini pun juga sama, aku nggak masalah dengan catatan, footnote atau apapun itu, tapi usahakan gini, biar tidak terjebak pada hal yang mungkin sifatnya kayak tadi yang pengen aku sampaikan adalah aku sangat jarang melihat matamu tuh menatap ke kamera. Dalam arti kayak selalu fokusnya kayak mungkin kalau kita bagi mungkin 80% ke teks, 20% ke aku gitu. Jadi kayak gini lama baru ke ini, lama baru ke gini lagi. Yang mana gak imbang. Nah, makanya aku bilang yang nanti buat ke depannya kalau kamu udah semakin oke, mending dibuat bullet point aja. Jadi bullet point pertama apa. Jadi satu udah memberikan asosiasi, dan ketika kamu menjelaskan asosiasi tersebut, matanya udah pindah ke kamera. Jadi yang dilihat tuh cuman satu katanya, campaign langsung. Campaign dilihat, apalagi jadi kayak lebih membuat bayangannya tuh nggak lebih jauh jatuh ke bawah sih ketimbang ke kamera sih. Paling itu aja sih. Kalau dari aku yang lainnya udah oke. Ini adalah hal yang bagus dan semoga bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya sih, Dao. Siap. Thank you. Terima kasih Kak Dia. Sama-sama, thank you juga. Keren banget, Dao. Ya ampun, kalau misalnya Dao belum sempat buka komen ya, nanti boleh dibaca setelah ini komen-komennya. Boleh di-screenshot juga ya, boleh di-screenshot kalau validasi. Iya. Untuk portofolio juga ya. Oh iya, benar portofolio. Oke, sip. Kalau gitu makasih banyak, Dao. Keren banget. Terima kasih Kak Dia, Kak Manda. Thank you. Bye-bye, Dao. Bye-bye, guys. Oke. Jadi portfolio ya. Oke, sip. Kak Dias tadi pembuka dari Dao. Sekarang kita mungkin move ke kandidat berikutnya nih dari ada. Kenapa, Kak? Penutup kan membuka, Dao ini penutup kan? Betul. Kebetulan cuma 2 nih, cuma Dao. Sekarang aku coba undang Syifa ya untuk ketemu dan juga menyapa teman-teman semua. Halo Syifa. Halo Kak. Halo Syifa. Oke, Syifa untuk rules-nya sama dengan Dao tadi ya, 90 detik akan dimulai dari Syifa mulai berbicara setelah Kak Dias bertanya ke Syifa nanti ya. Sip, kalau gitu langsung aja aku serahkan ke Kak Dias. Good luck Syifa, boleh ya teman-teman kami. Ya nih, boleh juga nih teman-teman ramaikan juga ya kolom komen dan juga berikan semangat karena ini adalah 2 orang yang sedang mencoba untuk tadi ya menunjukkan kebolehannya. Tadi udah dibuka dengan baik, dan harapannya Syifa juga bisa menutup dengan sangat sempurna gitu. Karena kita akan melihat mana nih dari paslon lagi dari Dao dan juga Syifa mana yang lebih baik dia akan memperebutkan menjadi juara pada edisi mini course tanggal 13 Februari gitu kan. Oke, Syifa aman, udah bisa kita mulai? Aman Kak. Oke. Kita mulai ya. Jadi aku ucapkan selamat malam buat Syifa. Terima kasih sudah hadir pada sesi malam hari ini. Perkenalkan, namaku Irfan Dias Sanjaya atau bisa dipanggil Dias. Aku merupakan HR recruiter dari Revoyu. Dan pada kesempatan malam hari ini aku akan menginterview Syifa selama kurang lebih 30 menit ke depan terkait dengan posisi yang Syifa apply sebagai seorang digital marketing di perusahaan kami. Apakah kita bisa mulai untuk sesi interviewnya?
Ya, bisa, Pak. Oke, sip. Untuk pertanyaan pertama, apakah saudari Syifa bisa menceritakan latar belakang saudari Syifa sebagai seorang kandidat? Iya, bisa. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Syifa Sheila, biasa dipanggil Syifa. Saya lulusan Sastra Inggris tahun 2020 dari Universitas Pertiwi. Semasa berkuliah, saya tergabung dengan organisasi yang disebut Senat dan menjabat sebagai humas, di mana saya bertugas untuk menginformasikan informasi baik formal maupun non-formal kepada publik. Pada saat ini, saya merupakan pencari pekerjaan yang aktif. Saya memiliki pengalaman pekerjaan sebagai digital marketing selama 2 tahun di Maca Talent. Alasan saya melamar pekerjaan di Revoyu adalah karena saya memiliki pengalaman dan juga passion yang sesuai dengan kriteria yang sedang dicari, di mana saya biasa menangani sosial media ads, salah satunya seperti Instagram Ads, Google Ads, Facebook Ads, dan juga TikTok Ads. Jadi saya yakin saya akan berkontribusi dan juga berkembang bersama Revoyu. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Syifa teman-teman. Mantap, Kak Manda. Oke, Berapa waktu kasih Saka? masih ada 27 detik lagi. Waduh, 20 detik lagi. Ini mau dilanjutin apa enggak nih? Udah. Bisa saya nih, 20 detik nih. Udah? Udah kayaknya, Kak. Udah kayaknya. Oke, thank you teman-teman. Kalau mau take a break dulu, Syifa boleh lihat kolom komen, banyak yang menyemangati Syifa, baik akhirnya memberikan ucapan doa ya, dan juga selamat buat Syifa juga gitu kan, karena keren banget hari ini, malam ini sebagai penutup. Dan aku udah punya beberapa catatan untuk yang mungkin nanti bisa Syifa jadikan ini ya, apa ya, bisa dibilang kayak quote unquote apa sih, semacam pembelajaran lah untuk nanti Syifa ambil sebagai untuk next segala macam. Nah, yang pertama gini Syifa, mungkin aku mau coba tarik ke hal yang lebih umum dulu kali ya. Jadi di sini kan Syifa akhirnya udah ini nih on cam dan segala macam. Tapi mungkin nih Syifa, kalau misalkan bisa, ini masalah teknis sih. Tapi kalau misalkan nanti bisa, mungkin nanti layarnya mungkin bisa ini kali, bisa lebih oke kali ya. Tadi di aku agak sedikit burem nih Syifa, segala macam. Jadi kalau betul pakai HP atau pakai laptop Syifa? Ini pakai HP, Kak. Oh, pakai HP. Oke. Nah, gini, buat teman-teman juga ya, nanti kalau buat aku nih, saranku mendingan buat teman-teman tuh pakai laptop loh. Kenapa? Kakak HP juga bisa. Bener HP bisa, tapi gini, kalau misalkan teman-teman punya catatan dan catatan itu juga di HP juga, akan ribet secara bagian pengoperasiannya. Karena teman harus buka dari kamera kemana segala macam. Tapi kalau kayak tadi gitu kan, kayak DAW segala macam, dia misalnya pakai laptop, itu lebih enak karena misalkan teman-teman layarnya ke monitor, di bagian layar monitor bawah teman masih bisa ngelihat secara jelas. Dan yang kedua, biasanya kalau layar di kamera biasanya lebih oke gitu kalau untuk akhirnya secara teknis ya. Jadi ini aja sih Pak ya untuk hal-hal yang sifatnya teknis gitu kan. Yang kedua, ada lagi nih. Aku ngelihat secara pengalaman kamu udah punya. Tapi aku tadi ngerasa ada beberapa hal yang sebenarnya aku tuh menunggu adanya semacam kayak chain, kayak rantai yang itu tuh terus berlanjut sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah kesatuan. Contohnya gini, kamu tadi bilang kamu kan lulusan dari Universitas Pertiwi, terus kamu aktif di Senat untuk bagian humas, bener ya, segala macam kan? Iya. Terus kamu juga bilang kamu apa tadi fungsinya adalah menyebarkan informasi kan, segala macam gitu. Nah, yang tadi aku ekspektasikan sih, dan ini bisa jelas adalah aku pengen itu tuh dijadikan hook buat masuk ke kalimat berikutnya. Dalam arti gini, di mana disitulah saya mulai mengasah dan mulai terbiasa untuk mengenal bagaimana pemasaran secara online. Itu bisa dijadikan hook, baru masuk ke posisi kamu sekarang. Kebayang nggak? Iya ya. Bayang, jadi jangan gini, jangan jadi satu hal terus pindah. Padahal di antara perpindahan itu kita bisa loh ngasih conjunction gitu, atau kata yang akhirnya bisa menjembatani. Karena kalau tadi ujungnya jadi patah, dan jadi kalimat yang akhirnya udah stand alone sentence gitu. Nah, aku berharap tadi nanti ke depannya, setiap kali kamu ada ending, pastikan di ending ini jangan titik, tapi kasih koma dulu, biar itu lanjut ke tahapan berikutnya. Kebayang? Iya, Kak. Kebayang ya? Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena gini, kan kamu udah bekerja ya? Iya kan, udah bekerja 2 tahun, segala macam di Maca Talent, dan segala macam di zaman. Nah gini, kalau kamu udah kerja, sebenarnya I expect kamu bisa menyampaikan yang namanya result.
tadi kamu nggak sama sekali menyatakan resultnya. Resultnya apa? Kayak misalnya contoh kamu sebagai seorang social media spesialis, selama kamu kerja 2 tahun, apa KPI-nya? Apa pencapaiannya gitu? Tadi bener nggak ngejelasin? Iya, Bener kan? Nggak nggak dijelasin kan? ngejelasin saya. Iya kan? Nah, Iya. padahal kalau kamu tadi makanya aku tanya ke Kamanda, sisa berapa waktu? 20 detik. Sangat panjang. Siva gitu kan. Yang mana 27 detik tadi itu bisa dijadikan alat untuk kamu bisa menjual. Karena kenapa? Karena keuntunganmu nih dibandingkan anak-anak yang fresh grad, karena kamu punya pengalaman. Dan sayang kalau kamu membuang pengalaman KPI resultmu itu, entah karena lupa, entah karena mungkin ngerasa apapun, dan kamu nggak bisa ngulang penjelasan. Apalagi waktu masih banyak, 27 detik. Kalau misalkan waktu udah mepet banget, misalkan bisa 5 detik, oke lah, kita bisa berbicara pada hal lainnya. Tapi kan masih panjang. Udah aku sayang kalau misalkan nggak dimanfaatin. Itu yang ketiga. Oke. Nah, yang keempat, misalkan gini, kan kamu adalah orang yang di Macet Talent tuh boleh tau nggak geraknya di bidang apa? Oh, kebetulan itu role play aja, Kak. Kenapa? Itu role play aja, Macet Talent. Oh, role play. Oh, Iya. alah. Isi kirain berada. Tapi misalkan contoh ya, kamu udah kerja nih misalkan yang segala macam gitu kan. Dan kan kau pindah ke switch ke industri yang baru ya. Nah, buat aku kalau misalkan kamu rasa kayak, Kak, aku masih ada waktu nih, masih panjang gitu. Apa yang bisa aku masukin ya? Sebenarnya nih, kamu masih bisa masukin alasan kenapa sektor edutech, kan Revoyu masuk ke edutech ya. Edutech kan sebagai induknya nih. Dan turunannya banyak, ada K-12, ada yang namanya let's say LMS, ada yang bootcamp, ada yang apalah, pokoknya banyak sila-sila keluarganya edutech ya. Nah, kamu ngambil tuh, kenapa akhirnya edutech dan kenapa bootcamp? Dan apa korelasi dengan kamu? Entah apakah kamu mungkin ngerasa ada panggilan atau akhirnya ngerasa apa segala macam, itu bisa sampaikan juga. Jadi biar apa? Waktunya tuh dimanfaatkan dengan baik. Karena buat aku nggak bisa akan di courting atau misalnya diperpanjang, karena ya kita share di equal result ya gitu sih. Paling gitu sih Shiva ya dari aku sebagai feedbacknya, tapi overall udah oke, karena udah pengalaman dan semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa kamu terapin di next kesempatannya kayak gitu. Thank you Shiva. Ya, thank you Kak Dias. Thank you Shiva, keren banget. Banyak juga nih supporternya Shiva di kolom live chat, jadi mungkin setelah ini Shiva mau baca-baca, mungkin mau dijadiin portfolio juga boleh. Tapi makasih banyak ya Shiva, keren banget. Ini 2 kandidat ini keren ya. Oke sip, kalau gitu makasih banyak Shiva, bye-bye. Bye-bye. Ya, makasih Kak Dias, makasih. Oke, nah kalau tadi 2 praktek langsung udah ya Kak, mungkin kan tadi sebenarnya kita dua-duanya contohnya dari career switcher nih, tapi sayang sekali yang fresh graduate dan juga yang experience-nya nggak ada. Jadi mungkin dari Kak Dias mungkin boleh nih Kak share sedikit mungkin contoh template-nya kira-kira akan seperti apa gitu. Boleh. Nah, sip. Ini dia best practice-nya ya Kak, how to introduce yourself in silakan. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman, dari 2 contoh tadi kan kita dapat gambaran ya, secara praktikal, secara langsung, dan apa yang teman-teman bisa kulik sebagai modal lah, buat teman-teman akhirnya moving untuk, oke, kalau dia tadi udah bagus, aku akan copycat gitu ya, sesuaikan, tapi kalau misalnya tadi ada catatan dari Kak Dias, aku akan usahakan itu jangan sampai terulang. Tapi bisa jadi ada beberapa poin yang tadi nggak sempat tercover, dan mungkin nggak aku kasih komen. Kenapa? Karena kesalahan itu nggak muncul. Dan daripada aku nyari kesalahan gitu kan, mending kita belajar aja nih, gimana sih best practice-nya ketika kita sebagai fresh grad, sebagai career switcher, dan juga sebagai seorang experience segala macam. Next. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ini adalah best practice dari masing-masing orang, dan aku ingin membuat disclaimer dulu di awal, di mana semua background teman-teman, baik itu fresh grad, career switch, dan experience, itu punya sweet spotnya masing-masing. Dan teman-teman kalau misalkan aku boleh sedikit cerita, dari hampir ratusan student yang akhirnya aku pernah tanganin, memang mungkin hampir 60% tuh besar di career switch. Rentang usia di angka let's say 25 sampai 35 tahun. Tapi 20%, 25% lainnya itu ada di fresh graduate.
Dan sisanya 15% itu ada di experience. Yang berarti usia yang paling bawah yang pernah aku tanganin itu 18 tahun. Mungkin ada yang masih 18 tahun di sini mungkin boleh nongol gitu ya, biar Kak aku 18 tahun gitu ya. Biar teman-teman juga ketahui kalau yang muda juga bisa untuk kerja gitu kan. Dan juga yang paling senior, aku pernah nanganin usia di angka 48 tahun. Oke, mungkin kayak 48 kayak orang tuaku. Ya bisa jadi gitu. Segala macam gitu. Tapi itu yang paling senior gitu kan. Dan kondisinya adalah mereka ini punya quote unquote ya, keresahannya beda-beda. Mereka punya concernnya yang beda-beda. Yang satu takut nggak punya pengalaman, yang satu takut over pengalaman, yang satu takut karena dia ngerasa kayak am I too late to change my position gitu kan. Dan semua itu akhirnya menjadi kegelisahan yang seorang lihat kayak rumput tetangga tuh lebih hijau, lebih asyik dibandingkan rumput sendiri. Padahal semua yang ada di sini itu punya pros and cons masing-masing. Yang dimana kalau dari pengalaman kunangan kurang lebih 100-an anak, dengan range kurang lebih hampir 87% anak-anak kutangan itu hire semua gitu kan. Nanti mungkin ada slide-nya beberapa perusahaan-perusahaan dan beberapa tuh kontribusi dari beberapa anakku juga gitu kan. Tapi aku pengen bilang di awal teman-teman. Teman-teman mau udah kerja, mau baru lulus atau bahkan ada pengalaman kerja, selama teman-teman tahu apa yang harus teman-teman jual dan udah dikasih tahu sama Revoyu nih, apa yang harus menjadi titik tekannya, maka teman-teman punya cara pandang yang berbeda-beda. Dan ingat, timbangannya rekruter, aku ngomong timbangan biar teman-teman sadar kalau dalam proses rekrutmen kan ada yang namanya proses penilaian ya. Dan penilaian itu kan berarti kan kita menimbang-nimbang, mengkomparasi mana yang lebih oke dari satu dan lainnya gitu kan. Karena tentu rekrutmen kan finding the best candidate at the right time gitu kan. Tapi yang harus teman-teman sadari juga, ketika teman-teman sebagai fresh grad, timbangan yang akan dipakai ketika teman-teman akhirnya compare atau head to head dengan yang career switch atau dengan experience, itu pasti akan beda. Kenapa? Karena kalau misalkan timbangannya sama, yang fresh grad sampai kapanpun mungkin nggak akan pernah pengalaman. Kenapa? Karena udah dilibas dulu sama yang career switch, sama yang experience. Karena mereka dianggap udah pernah terjun ke dalam satu sektor industri gitu kan. Padahal gitu kan, career switcher dan juga experience juga akhirnya punya sweet spotnya masing-masing juga. Udah dijelasin. Tapi poinku adalah gini, aku sedang gini, aku di pekerjaan pertama itu sebagai fresh graduate. Dan ini aku menceritain. Dan ketika aku fresh graduate, aku baru tahu setelah kurang lebih 5 bulan kerja, atasanku itu ngomong ke aku, dalam kondisi kita ada informal chat ya, dia bilang gini, kebetulan atasanku orang luar, dia bilang dalam bahasa Inggris aku translasikan, dia bilang gini, Dias, kamu tahu nggak kenapa kamu terpilih? Dan apakah kamu tahu nggak ketika kemarin kamu akhirnya di interview sama saya terakhir, dia kan C-level, kamu tuh sebenarnya satu di antara 7 orang, di mana 6 orang lainnya itu udah punya pengalaman kerja 5 tahun ke atas. Dan kamu punya pengalaman kerja, itu pengalaman kerja ketika ya cuman magang dan segala macam gitu. Yang mana kita anggap sebagai zero gitu kan. Dan kenapa kamu akan dipilih? Aku bingung, ya mungkin saya sesuai dengan apa yang dicari gitu kan. Iya, tapi tahu nggak alasannya kenapa gitu. Dan ini buat teman-teman fresh graduate nih, catat ini sebagai hal yang mungkin jadi refleksi. Karena dia bilang gini, karena walaupun kau belum punya pengalaman, tapi kau punya yang namanya visi. Kau punya yang namanya gambaran. Kamu tahu bagaimana mendeliver kerjaan ketika kamu bahkan belum pernah mengenai hal tersebut. Dan kadang kita tuh sebagai fresh graduate ya, teman-teman yang fresh graduate atau mungkin anak muda, kadang kita aja bingung. Nanti malam mau makan apa? Besok minggu mau jalan kemana? Tapi kita disuruh tuh mengajak untuk visi segala macam gitu kan. Tapi buat aku itu adalah hal yang aku anggap sebagai ternyata dari sudut pandangnya C-level gitu kan. Ketika mereka memilih aku dibandingkan orang-orang lain yang berpengalaman, walaupun aku belum punya let's say experience dalam konteks yang nyata gitu kan. Tapi dia melihat pada ideas. Dia melihat pada hal yang mungkin dijual. Dan ini yang aku pengen tekankan teman-teman anak muda yang masih fresh grad. Mungkin teman-teman nggak punya pengalaman atau ada pengalamannya ketika di kampus, tapi dijual adalah gimana teman-teman mau execute itu. That's why di sini dibilang highlight why this job excites you. Kenapa pekerjaan ini ngebuat teman-teman tuh akhirnya bergelora gitu. Membuat teman-teman akhirnya punya sparks ya, dapat panggilan. Dan kadang ini butuh dilatih. Dan buat aku latihan itu adalah perjalanan dari bagaimana memaknai journey-nya teman-teman. Dan bagaimana teman-teman bisa memadu padankan ya kata, kalimat, gagasan supaya orang tuh ngerti, okay, I don't have any experience yet,
tapi aku bisa ngasih loh sesuatu buat perusahaanmu, dan aku bisa narasikan dengan jelas supaya kamu sadar. Dan itu yang pernah aku lakukan ketika aku fresh graduate. Nah, tapi aku 2 tahun kerja sebagai seorang sales. Teman-teman aku B2B dulu di bagian business development. Plus posisiku sebagai partnership manager. Dan aku pindah ke dunia HR recruitment lah, karena latar belakangku psikologi. Jadi aku sempat murtad 2 tahun dan pindah ke dalam habitatku ya sebagai sarjana psikologi yang mungkin asosiasinya sebagai ya HR recruitment dan segala macam. Berarti aku pernah jadi career switcher. Sama kayak 2 orang lain ya. Sama kayak teman-teman juga. Pertanyaannya gimana cara kita membawakan diri? Nah, aku selalu bilang ke teman-teman career switcher, ketika teman-teman udah punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, aku selalu tekankan, cari benang merahnya. Cari apa yang teman-teman telah lakukan di pekerjaan sebelumnya, itu tetap punya pengaruh pada apa yang teman-teman bawa di pekerjaan berikutnya. Contohnya gimana? Apapun yang teman-teman lakukan, experience, skill set, hal-hal KPI yang seolah-olah itu tetap punya korelasinya. Dan ini adalah PR. Karena kenapa? Karena mungkin aku nggak tahu semua pekerjaan job role teman-teman. Karena beda-beda. Ada yang dulu kerja sebagai PPIC, ada yang kerja sebagai misalkan site engineer, ada yang kerja sebagai apoteker, ada yang kerja sebagai seorang misalkan dosen. Dan gimana korelasi ke dalam marketing? Itu tugas teman-teman. Itu adalah PR teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman join akan dibantu sama pihak Revoyu gitu kan, sama SDC dan career mentor yang akan ngebentuk teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman merasa aku mau dapat kerja bahkan kalau bisa sebelum join ke Revoyu, ya find it by yourself. Cari diri teman-teman sendiri. Dan itu yang aku lakukan pada bagaimana mencoba membuat narasinya sales itu punya benang merah dengan rekrutmen tuh gimana. Itu PR-ku saat itu, dan aku akhirnya ya berhasil gitu karena aku pindah sampai tahap sekarang. Atau yang experience deh. Aku pengen ngasih satu cerita yang buat aku menarik banget. Ini bukan dari aku ya, karena aku baru punya pengalaman kerja mungkin 5 tahun. Tapi ada satu studentku yang usianya saat itu udah menyentuh angka mungkin 40 tahun. Not the oldest one, tapi yang mungkin udah masuk ke kepala 4 lah gitu ya. Dan yang bersangkutan, dia tuh udah kerja hampir bisa dibilang 15 tahun sampai 20 tahun lah. Kurang lebih segitu. Dan pekerjaannya dari awal sampai dengan sebelum masuk ke Revoyu, dia itu sebagai seorang cabin crew. Teman-teman tahu nggak apa itu cabin crew? Ada yang pernah dengar nggak? Atau familiar nggak dengan istilah cabin crew dalam posisi pekerjaan teman-teman? Ada nggak yang mungkin akhirnya pernah dengar apa itu cabin crew? Apa ya kayak? Oke, aku kasih tahu. Cabin crew adalah pramugari atau pramugara. Jadi kalau teman-teman yang naik pesawat pasti ketemu sama mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng, yang cantik ya, gitu, yang akhirnya akan mendampingi teman-teman. That's cabin crew. Dan anakku itu adalah cabin crew di salah satu perusahaan maskapai internasional. One of the hottest bisa dibilang ya, maskapai lah yang paling bagus di antara yang lainnya. Dan dia lay off karena masalah pandemi. Dan that's why dia pindah ke digital marketing. Pertanyaan dia pertama paling awal adalah, Kak, menurut kakak, dia manggil kakak, dia menghormati aku ya, walaupun aku harusnya dipanggil Dek ya. Dek, menurut adek gitu, nggak enak gitu ya. Aku manggil dia kakak, dia manggil aku kakak, tapi kita sama-sama laki-laki gitu. Dia bilang gini, Kak, menurut Kak Dias, aku udah punya pengalaman kerja 20 tahun, tapi sebagai cabin crew, kira-kira bisa nggak ya aku pindah ke dunia digital marketing gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Pertanyaan paling awal ditanyakan itu. Bisa nggak ya aku pindah sebagai seorang DM? Aku bilang ke dia, Kak, sama-sama Kak, kita punya waktu 3 bulan. Dan selama kakak mengikuti apa yang menjadi arahan Revoyu, selama kakak akhirnya mengikuti apa yang aku sarankan, dan selama kakak patuh pada apa yang menjadi ya quote unquote terms and condition, kita coba usahakan yang terbaik. Aku nggak menjanjikan apapun, tapi aku selalu percaya hard works with guilt paid off. Itu adalah hal yang aku selalu bilang. Tapi kita rancang dengan strategi yang matang gitu. Dan mungkin aku nggak akan share strateginya apa karena terlalu detail. Tapi teman-teman, aku boleh cerita. 2 bulan dia ikut Revoyu Next. Di bulan kedua, dia dapat pekerjaan sebagai seorang performance marketing. Di salah satu brand fashion terkemuka, yang aku akan kasih tebak-tebakan ke teman-teman. Brand ini adalah brand luar, tapi dia punya official store-nya di Bali, tepatnya di Canggu. Brand ini dipakai kebanyakan sama anak laki-laki. Biasanya usia mungkin 18 sampai 25 tahun. Namanya 4 huruf, dan dia punya store di Bali, dan dia kerja di sana. Bayangin, 20 tahun sebagai cabin crew, finally he gets what he deserve. Ada yang tahu nggak kira-kira apa nama brandnya atau nama company-nya deh, segala macam. Brand baju ya, ya mungkin teman-teman yang fashionista gitu, mungkin
tahu yang laki-laki, brand laki-laki gitu ya, punya official store di Canggu, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Yes, bener. Dia kerja di Deus Ex Machina. Dan buat aku, Deus terlepas mungkin pro kontras dan apa yang teman-teman bayangin, tapi itu adalah perusahaan yang buat aku leading company. Dan dia kerja di sana, Diusi yang udah menyetok kepala 4 gitu kan. Dan harapannya cerita ini adalah pemantik teman-teman bahwasanya teman-teman mau datang dari latar belakang apapun, sebagai apapun gitu kan. You get what you deserve as long as effort teman-teman itu benar-benar serius. Karena aku juga nggak bisa janjiin apapun dan aku berjudi pada dia gitu ya. Kalau aku bilang kayak kakak bisa segala macam, tapi aku pun datang kayak dia ngapain ya gitu. Tapi aku datang dengan strategi dan akhirnya dia menjalankan dan aku bilang we are mutually respect each other dan congratulations. You deserve what you deserve. Dan dia sekarang udah kerja, mungkin udah 2 kali 3 kali pindah kerja, tapi terus naik ya sebagai senior dan segala macam. Nah, itu adalah gambaran tentang bagaimana akhirnya buat aku pengen ngasih cerita heroik supaya teman-teman sadar, oke, aku bisa kok, tinggal kemauan aja segala macam. Dan ingat, different background equals to different introduction. So, buat teman-teman pastiin jangan merasa kayak aku ikutin aja deh sama kayak ini. Walaupun teman-teman fresh grad, padahal yang dicontek adalah career switcher atau experience. Nggak akan pernah bisa. Karena teman-teman yang menggunakan standar yang ganda. Double standard gitu kan. Yang mana akan merugikan teman-teman juga. Oke? Next. Nah, teman-teman, selamat. Teman-teman akhirnya tahu ya, udah gimana cara menjelaskan diri sebagai seorang digital marketer gitu kan. Dan sekarang, teman-teman mungkin akhirnya nanti akan paham bagaimana kita ngejawab pertanyaan behavior interview, product knowledge interview, technical skill interview, sama expected salary in questions. Dan kayak, kok tadi Kak Dias nggak jelasin? Karena tentu teman-teman, kalau aku jelasin semuanya hari ini, kita bisa sampai jam 2 pagi. Kita bisa akhirnya sahur on the road, sahur on the camp gitu ya. Kita akhirnya nunggu sampai sahur untuk jelasin ini semua gitu. Dan mungkin teman-teman capek, mungkin teman-teman lelah juga, tapi aku bisa pastikan once teman-teman enroll di RevoYou, semua hal ini akan teman-teman dapatkan. Dan percayalah yang tadi teman-teman dengerin dari aku, itu cuma kupasan bawang. Itu cuma lapisan awal doang, kayak lapisan ya permukaan paling atas lah gitu ya, belum mencapai dagingnya gitu kan. Jadi kalau teman merasa kayak it's enough, maka kita perlu tanyakan, there's something more waiting yang nanti harus teman-teman pelajari juga segala macam. Oke? Next. Nah, jadi kalau teman-teman nanti masih, Kak, aku masih gugup, masih apa segala macam, di RevoYou juga menyediakan yang namanya mock-up interview, di mana teman-teman akan mendapatkan jatah mungkin kurang lebih 2-4 kali di interview sama real HR dan juga real user, dan akan mendapatkan feedback nyata langsung dari yang bersangkutan. Dan ini akan teman-teman dapetin kalau teman-teman ikut yang full stack digital marketing. Next, sahur on the stream. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir, karena ketika teman-teman di RevoYou Next juga akan dapat banyak hal ya, pembuatan portofolio, building network, salary negotiation, dan hal-hal yang mungkin itu intangible ya, tapi banyak hal yang akhirnya aku temukan, banyak koneksi, banyak kebaikan, banyak hal-hal yang akhirnya ngerasa kayak sebenarnya yang mahal di RevoYou bukan ilmunya doang, tapi networking ya, tapi proses-proses di mana akhirnya kita tahu tentang siapa diri kita selama perjalanan mungkin 4 bulan, 6 bulan teman-teman akhirnya bersama RevoYou. Dan itu yang buat aku jadi poin pentingnya. Next. Nggak apa Kak, sampai jam 2 pagi seru kalau ngomong. Oke, itu paling dari aku ya teman-teman. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Dan aku serahkan kembali ke Kak Manda untuk kita nanti bisa masuk ke sesi Q&A. Silakan. Oke, thank you Kak Dias. Nanti kita balik lagi sama Kak Dias ya di sesi Q&A. Jangan sampai jam 2 dong, nanti besok pagi nggak kebangun ya, mau nyoblos ya. Bener. Oke, sip. Kalau gitu makasih Kak Dias. Kak Dias mungkin kayak dari tadi kan belum minum ya teman-teman. Jadi Kak Dias nggak apa-apa istirahat dulu. Nanti kita balik lagi sama Kak Dias di sesi Q&A nanti. Oke? Oke, nah jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin kita nggak bisa jawab banyak-banyak nanti ya, tapi karena udah jam segini, tapi kita coba jawab mungkin yang sifatnya frequently asked question, teman-teman. Oke, gimana? Dari sesi hari ini, sudah siapkah untuk interview? Dari sesi yang sudah disampaikan sama Kak Dias ya, udah ngobrolin banyak banget selama 1,5 jam ini, teman-teman.
Udah siapkah untuk, melakukan interview dari sesi hari ini deh? Ketik 1 kalau udah, ketik 2 kalau kayaknya masih butuh, banyak belajar deh gini, apa, soal interview kayaknya belum kebayang banget gitu. Gimana teman-teman? 2 ya? 2, oh ada yang 1, ada yang 2. 2 2, 1. Di aku banyakan 2 yang masuk. Nggak apa-apa, berarti teman-teman di sini 2 2, oke. Masih butuh persiapan lebih lanjut ya teman-teman untuk bisa, apa namanya, semakin siap gitu untuk melakukan, interview. Tapi kalau yang udah siap banget, good luck teman-teman. Semoga yang, di sini mungkin lagi dalam proses, pencarian kerja ataupun lagi proses interview, aku doakan semoga dari sesi hari ini juga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua diaplikasikan ke dalam eee, proses interviewnya nantinya. Amin. Oke, nah buat, teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih lanjut seperti yang mungkin sudah di-spill-spill dikit sama Kak Dias juga teman-teman, bisa banget kalau misalnya nanti teman-teman mau dapetin ilmu lebih lanjut di Revo You Next itu kita ada mock-up interview. Lanjutannya dari sesi hari ini kan singkat banget ya teman-teman. Kalau mock-up interview itu atau latihan interview mungkin ya, jadi nanti teman-teman bisa apa namanya, misalnya udah ada panggilan interview gitu, mau request, "Kak, aku boleh nggak ya mau latihan interview?" Nanti bisa teman-teman dibantu untuk latihan interviewnya, baik dengan, apa namanya, mentor HR ataupun dengan mentor user, dengan Kadias ataupun dengan rekan-rekannya Kadias yang lainnya, teman-teman, gitu. Jadi selain itu, sebelum mungkin masuk ke sesi interview, nanti teman-teman akan dibantu persiapkan gitu ya aset-asetnya mulai dari CV, portfolio gitu dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada mentoring session, review projects dan juga virtual internship nih teman-teman. Nah, ini juga beberapa alumni Revoyu yang berhasil mendapatkan karir impiannya di bidang digital marketing, baik dari, fresh graduate, career switcher, ini mungkin kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ini memang nggak semuanya atau bahkan rata-rata tidak ada kaitannya dengan digital marketing. Jadi buat teman-teman yang masih ragu karena nggak punya, apa namanya, nggak punya background sama sekali di bidang digital marketing, jangan khawatir karena banyak juga kok alumni Revoyu yang tidak punya background digital marketing sebelumnya, dan sekarang udah berhasil berkarir juga di bidang digital marketing. Terus selain dengan teman-teman yang mungkin di sini mau career switcher atau mau cari kerja, di sini juga ada alumni-alumni kita yang para business owner yang ikutan, full stack gitu ya, ikutan full stack untuk memajukan bisnisnya mereka. Jadi ini ada dari Kak Elia, Kak Yodito, Kak Iswatun, mungkin ini beberapa contoh aja, ada banyak, cerita-cerita lainnya juga di jurnal Revoyu. Kalau misalnya teman-teman mau coba baca-baca lebih lanjut, itu ada banyak banget di jurnal Revoyu, teman-teman. Jadi, mungkin di sini para business owner ada yang bingung, ini ikut full stack cuman boleh buat yang mau cari kerja aja ya? Enggak kok, teman-teman. Jadi para business owner ini, para alumni-alumni kita juga ada yang memang bukan untuk mencari kerja ya, tapi untuk belajar untuk memajukan bisnisnya melalui, digital marketing, gitu, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi aku informasikan untuk, teman-teman semua mumpung kita masih ada harga early bird, di mana harga early bird ini diskon Rp2.000.000 ya dari harga normal dan saat ini slotnya udah sisa 3% aja teman-teman. Jadi saranku buat yang mau mengamankan slot diskonnya, boleh langsung aja daftar ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoy ya. Sekali lagi pendaftaran dan juga, proses tes dan juga konsultasi sama tim admission tidak dipungut biaya sama sekali, teman-teman. Jadi untuk beberapa metode pembayaran yang ada di Revoyu itu tidak dibayarkan di awal ya, teman-teman. Mungkin misalnya nih teman-teman takut daftar, isi form, terus langsung disuruh bayar gitu. Nggak kayak checkout Shopee ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini, ada yang takut gitu ya kalau misalnya, langsung disuruh bayar, nggak kok teman-teman. Jadi untuk pembayaran sendiri itu ada di akhir banget, setelah teman-teman sudah dinyatakan lulus seluruh tahapan tesnya dan bisa bergabung ke Fullstack Digital Marketing Program baru, nanti teman-teman bisa mulai, membayarkannya. Gitu, teman-teman. Untuk detail pembayaran lainnya boleh banget juga konsultasikan dengan tim admission lainnya, gitu. Oke? Oke, nah
Di sini ada sedikit cerita dari Kak Nabila, alumni Revo yang menggunakan salah satu metode pembayaran kita, yaitu Study Now Pay Later atau SNPL. Jadi ini, sedikit cuplikan cerita aja, singkat cerita. Jadi dulu Kak Nabila itu ngerasa stuck nih sama karirnya karena udah, 3 tahun lebih kerja, tapi ternyata masih di posisi dan juga, dengan gaji yang sama. Akhirnya Kak Nabila coba untuk daftar dan juga ikut full stack, tapi pada saat itu belum punya dana nih untuk bisa membiayai full stack gitu. Akhirnya Kak Nabila menggunakan metode yang SNPL tadi. Nah, setelah lulus dari RevoU, Kak Nabila alhamdulillahnya berhasil gitu ya melunasi biayanya dan juga dipromosikan jabatannya, malah tabungan buat nikahnya itu nambah, guys. Jadi siapa tahu di sini ada yang masih ragu-ragu terkait SNPL, boleh langsung cek aja di jurnal RevoU itu ada banyak banget cerita dari para alumni yang siapa tahu bisa, mungkin relate dengan teman-teman semua. Oke, kita akan langsung masuk nih ke sesi Q&A. Sebelumnya mohon maaf karena sudah jam segini teman-teman kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ya teman-teman, tapi semoga dari pertanyaan yang terjawab di malam hari ini bisa jadi ilmu baru juga untuk teman-teman semua. Aku undang dulu ya Kak Diasnya untuk ketemu lagi nih sama teman-teman semua. Halo Kak Dias. Halo. Halo Kak. Kak Dias ini udah lumayan ada banyak sih pertanyaannya, tapi mungkin kita Banyak nggak ya? bisa jawab semua teman-teman, mohon maaf ya. Iya. Oke, Nggak mungkin langsung aja kali ya Kak ke pertanyaan pertama. Ini like-nya ada Ya. banyak nih, pertanyaannya dari Hmm. Anonymous. Bentar aku share dulu. Dari Anonymous Kak, saya diinterview di perusahaan dan hasilnya baik, namun saya tidak diterima karena agamanya saya tidak sesuai. Apa yang harus saya lakukan sebagai mahasiswa Kak? Waduh, gimana nih Kak? Aduh, ini berat nih. Tadi baru Berat. aku ngomong ya tadi ya, apa namanya, case by case terkait dengan Sarah dan ternyata muncul juga menjadi, pertanyaan dan bahkan mendapatkan likes yang aku sih cukup yakin pasti banyak ya, karena sentimennya kan, pasti cenderungnya kayak, supporting ya buat teman-teman yang ngerasa kayak, "Kak, aku minoritas, Kak, aku apalagi double minority, terus gimana kalau misalkan aku, mendapatkan penolakan karena ya sesimpel aku tidak sesuai dengan apa yang mungkin menjadi mayoritas gitu kan." Sebenarnya gini, kalau buat aku ada banyak hal yang memang akhirnya nggak bisa kita kontrol ya, termasuk pada level di mana ketika kita udah melamar kerja, maka itu kita udah menyerahkan keputusan kepada orang lain. Nah, makanya aku selalu bilang ketika sama anak, ketika teman-teman melamar kerja dan teman-teman udah submit CV entah lewat email, lewat Glean dan segala macam, maka yang teman-teman bisa lakukan next-nya adalah teman-teman memperbaiki CV-nya lagi dan apply untuk posisi yang lain supaya teman-teman memberikan sebuah, benih pada banyak hal gitu. Jangan hanya pada satu hal, karena kalau kayak gini ujungnya gini, kita kecewa dan tentu aku tidak membenarkan ya, karena ini buat aku salah. Karena kan aku selalu bilang, rekrutmen yang baik dan benar adalah ketika seseorang itu dinilai secara objektif tanpa mengenal apa yang disebut dengan syarat tadi gitu kan. Tapi pada berbagai macam, ya mungkin aku punya sih beberapa case ya yang mungkin bukan aku yang melakukan, tapi teman-temanku yang memang akhirnya menjadi, orang yang akhirnya pernah terlibat segala macam pun juga menjadi kalau hal atau praktek-praktek kayak gitu ya masih ada lah. Aku tapi nggak bilang banyak ya, kecil tapi ada gitu. Daripada aku bilang, "Oh pasti nggak ada," teman-teman udah temukan kan aku jadi kasarnya kayak bohong gitu. Padahal aku juga menyaksikan sendiri gitu. Jadi kalau buat aku udah kayak gini, memang akhirnya banyak hal yang nggak bisa kita ubah karena sifatnya strukturalis. Nah yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita mencari inang yang tepat alias company yang tepat yang bisa quote unquote ya mengayomi kita sesuai dengan apa yang mungkin menjadi value perusahaan. Dan kalau misalkan kita lihat gini, cara menilai apakah perusahaan itu mungkin akan bersikap racist atau mungkin bersikap inklusif, di mana cara ngeliatnya Kak? Lihat aja di value perusahaan. Dan core value perusahaan itu biasanya akan termanifestasi pada kebijakan. Pada apa yang akan diturunkan pada level yang sangat taktis gitu. Nah kalau misalnya udah ada kata-kata misalkan inklusif, kata-kata yang misalkan setara, atau kata-kata yang sifatnya mungkin fokusnya pada bagaimana menjadikan suatu hal tuh plural gitu ya. Maka aku bisa cukup yakin kalau perusahaan ini akan menekankan pada level meritokrasi ketimbang hal yang sifatnya ya non substantif gitu. Jadi kalau buat aku sih, aku sedih, aku juga kecewa, tapi aku selalu bilang kayak ini udah main jodoh-jodohan aja sih. Makanya there's something that we cannot change, but the thing something we can ya kontrol tergantung dari bagaimana cara kita melihat keadaan sih. Paling gitu sih ya buat aku sih untuk ininya
jawabannya. Oke, thank you Kak Dias. Agak berat ya Kak ya. Agak Tapi berat nih, relate. bener-bener baru nih kayaknya aku nggak expect, tapi nggak apa, aku ini kok, mhm. Oke, sip kalau gitu, thank you Anonymous. Kak Dias mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak Boleh yang ingin boleh kita boleh boleh, ajak. yang banyak lagi-nya. Coba. Yap, berikutnya masih dari Anonymous, Kak. Nah, ini Hmm. pertanyaannya, tadi kan itu contoh interview online, kalau misalnya interview offline yang perlu di-take note biar nggak banyak mistake apa aja, Kak? Sama atau beda nih, Kak, treatment-nya? Ya, ini menarik nih, masalah interview online juga offline. Sebenarnya gini, secara esensi kan sama ya, interview itu kan adalah proses di mana kita saling ingin bertukar informasi antara applicants dan juga interviewer. Yang membedakan kan adalah medianya kan, mediumnya gitu ya. Dan kita mungkin mengenal interview online ya karena ada corona gitu ya. Mungkin kalau kemarin nggak ada corona, mungkin sampai kapanpun ya sesi ini akan lebih banyak ke offline gitu kan. Ya mungkin termasuk Revoyu kelasnya juga offline gitu ya, bukan online gitu ya. Bisa aja gitu kan, karena kan everything happen for a reason gitu. Nah, jadi kalau misalkan tarik pada konteksnya apa yang perlu di-take note, sebenarnya satu, ada beberapa, tapi yang pertama adalah terkait dengan, let's say ya, terkait dengan bagaimana persiapan kita. Karena gini, kalau kita interview offline itu berarti kita akan, meet up secara orang secara langsung. Dan kita juga harus siap ketika kita ngelakuin suatu kesalahan, gerak-gerik gitu, kita ya pasti akan diperhatikan. Makanya aku selalu bilang gitu, persiapan yang terburuk. Yang terburuk itu apa? Berarti terburuk adalah interview secara offline. Dan sekarang nih, ini ya kalau aku menggunakan data frekuensi anak-anakku pada 10 kali interview sebelumnya yang dialami sama anakku di batch September sampai dengan Januari, ini range-nya September ke Januari ya, itu dari mungkin kurang lebih 15 interview yang dialami sama anakku, 85% alias mungkin sekitar 11 interview itu itu udah offline. Berarti yang bersangkutan harus pergi kan ke kantor gitu. Sisanya itu emang masih online. Yang mana aku udah bilang dari awal, kalau kamu sekarang berada pada fase yang dimana mungkin musuhnya bukan lagi corona gitu ya, berarti bukan lagi menjadi suatu penghalang, maka teman-teman harus bisa pastiin kalau teman-teman akan datang ke tempat dan berhadapan dengan interview secara langsung. Nah, yang dipersiapkan apa? Satu udah pasti mental. Karena ketika kita ketemu langsung sama ketika kamu dalam Zoom itu pasti beda. Dan sama ketika aku ketemu langsung sama teman-teman misalkan sesi ini online dan offline pasti beda juga gitu. Jadi kalau buat aku lebih pada menyamakan mental. Dan yang kedua, lebih kepada akhirnya gini, aku selalu percaya apalagi itu tinggal di budaya timur ya. Hal-hal yang disebut dengan chit chat atau small talks itu kadang help. Itu kadang membantu ya untuk kita bisa apa sih bahasanya itu ice breaking lah. Dan aku juga dulu pada tahun 2019 semua kan offline ya. Dan beberapa akhirnya memberikan impresi positif ke aku karena aku tuh bisa menjadi pemecah bukan pemecah kebuntuan gol ya, bukan pertandingan bola, tapi pemecah dari ketika sesi itu udah mulai kayak terlalu serius, aku mungkin bisa sedikit refer ke hal-hal yang akhirnya mungkin callback dan segala macam. Jadi paling itu ya sebagai yang lainnya mungkin lebih ke ya pakaian ya, jangan sampai mungkin kalau kita online ya kita bisa pakai kemeja, bawahnya pakai sarung gitu. Cuman kan nggak mungkin kita menggunakan cara yang sama gitu kan ketika kita offline. Jadi itu aja sih paling Kak Amanda ya sebagai jawaban dari aku sih tentang dirinya. Oke, sip. Semoga menjawab ya dari 2 anonymous tadi yang bertanya. Makasih banyak Kak Dias, udah Ya, mau, sharing sama teman-teman semua di sesi malam hari ini. Selalu seru kalau sama Kak Dias. Sebelum kita akhiri nih Kak, sesi bersama Kak Dias, ada yang mau disampaikan dulu kah untuk teman-teman yang ada di sesi malam hari ini? iya, mungkin ini yang paling sulit ya, karena aku harus merangkum dari awal sampai akhir gitu. Cuman gini, kan aku tadi bilang interview itu kan masalah jam terbang. Dan kalau kita ngutip pada bukunya Stephen Covey yang Seven Habits of Highly Effective People, buku yang mungkin yang seumuran sama aku mungkin tahu Kapanda yang dulu sempat bestseller, dia kan bilang ya, salah satu cara untuk kita menjadi expert adalah menjalani 10.000 jam. Terlepas itu adalah hal yang sifatnya literat atau mungkin adalah suatu simbol, tapi buat aku itu adalah hal yang tetap penting. Karena ujungnya yang membedakan orang sama orang lain adalah ya pengalaman gitu. Dan aku mungkin bisa berada di posisi sekarang dan ngomong segala macam ya karena udah berulang kan. Makanya teman-teman tadi bilang, wah seru segala macam ya karena itu udah dari ribuan jam sebelumnya gitu. Aku udah gagal ulang lagi sampai akhirnya menemukan oh formula yang tepat nih kalau mini course ya kayak gini gitu. Biar nggak teman-teman nggak ngantuk, biar teman-teman juga keep up to date sampai pukul jam 9 malam. Bahkan ada yang bilang, Kak mau nggak? Boleh dong dilebihin lagi gitu kan. Padahal udah selesai gitu kan. Jadi buat aku tuh masalah jam terbang. Sama yang kedua aku selalu bilang ngomong, bicara itu akan selalu berhubungan dengan 2 hal lainnya, mendengar
dan membaca gitu ya. Semakin teman-teman mendapati informasi dari membaca dan mendengar orang lain, maka itu akan berkorelasi juga pada apa yang teman sampaikan juga secara verbal. Jadi kalau buat aku selain tadi ya latihan, tapi baca dan juga denger itu akan ngebuat teman-teman akan paham perspektifnya tuh jadi kayak well rounded, gak cuman satu ketika kita ngomong tapi kita nggak mau denger dan kita nggak mau ngebaca. Itu aja sih palingan sih. Dan terakhir kalau mungkin teman-teman akhirnya ini aku ada di LinkedIn, feel free buat connect, namaku ada di Irfandia Sanjaya, cari aja dan mungkin nanti bilang kan nih aku yang tadi datang ke acara mini course, I'm very happy, I'm very keen to connect dengan teman-teman dan aku making sure kita bisa ketemu lagi nanti ya di sesi full stack digital marketing. Itu aja paling. Once again thank you so much. Semoga yang singkat bermanfaat. Kita ketemu di next kesempatan. Dah. Yeay, thank you Kak Dias. Boleh connect. Jangan lupa dikasih message-nya ya Kak Dias biar Kak Dias tahu nih teman-teman dari mini course gitu. Siapa tahu nanti yang full stack ketemu lagi sama Kak Dias di Revo You Next ya. Thank you so much Kak Dias. Selamat istirahat. Bye Kak Dias. Oke teman-teman, sebelum menutup sesi malam hari ini, mungkin aku mau mengingatkan dulu ke teman-teman semua, setelah nanti di minggu depan, rangkaian mini course sudah selesai, setelah teman-teman menerima sertifikat, jangan lupa ya untuk ikutin social media competition-nya dan menangkan eksklusif Revo You merchandise gitu. Selain itu, teman-teman juga bisa menjadikan sertifikat tersebut mungkin jadi personal branding-nya di social media teman-teman gitu kan. Terus jadi meningkatkan professional skill, memperluas networking dan juga menjadi bagian dari Revo You mini course community teman-teman. Selanjutnya, mungkin yang paling ditunggu-tunggu, kita akan ada pengumuman pemenang elevator pitch competition atau self introduction in interview. Kira-kira teman-teman jagoannya siapa nih, Dau atau Shiva? Harusnya di sini ada drum ya, gitu. Tapi di aku nggak keluar nih drumnya. Jadi ya udah kita manual aja. Kira-kira siapakah pemenangnya, teman-teman? Mungkin di sini Dau sama Shiva apakah ada di kolom live chat? Gitu. Jadi siapapun pemenangnya, aku disclaimer dulu siapapun pemenangnya di malam hari ini, aku mau apresiasi banget buat Dau sama Shiva karena untuk bisa walaupun ini pura-pura interview, tapi untuk bisa melakukan itu di hadapan ratusan orang itu nggak mudah ya teman-teman. Jadi aku apresiasi banget untuk Dau dan juga Shiva karena udah mau menjadikan dirinya untuk contoh untuk teman-teman semua yang ada di sesi malam hari ini gitu. Jadi sekali lagi makasih banyak buat Dau dan Shiva, siapapun pemenangnya kalian berdua itu keren banget. Oke. Oke, nah jadi langsung aja kali ya kita umumkan kira-kira pemenangnya adalah siapa? Boleh ya, kita manual pura-pura aja ada drumnya. Pemenangnya adalah jeng nggak mau ke next dia guys. Pemenangnya adalah Dau. Jadi yeay, congrats Dau. Nanti akan ada tim Revo You ya yang reach out ke Dau untuk kita minta detail untuk kita kirimkan hadiahnya. Tapi sekali lagi aku apresiasi banget buat Dau dan Shiva. Dua-duanya keren, nggak kalah nggak timbang gitu ya karena dua-duanya keren deh sesi malam hari ini. Jadi sekali lagi makasih banyak buat teman-teman semua yang mungkin juga udah join ya di sesi malam hari ini. Makasih juga buat Mimin Revo You, tim support squad, para tim lead yang selalu bantuin aku selama mini course ini berlangsung. Jadi thank you so much guys. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sesi mini course berikutnya. Tapi mungkin aku mau menginformasikan walaupun besok kita jatuhnya libur nasional ya tanggal merah karena ada pemilu, tapi kita tetap ada mini course ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join di sesi besok. Semoga nanti kita bisa seru-seruan bareng juga. Oke? Oke teman-teman, sekali lagi makasih banyak Kak Dias, congrats juga buat Dau, makasih juga buat Shiva, Mimin Revo You, tim support squad dan juga para tim lead. Kita ketemu lagi di sesi mini course berikutnya ya. Bye-bye semuanya, selamat istirahat. Jangan lupa isi form kehadiran ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Formnya cuma bisa diakses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok, tinggal scan QR code yang ada di layar ini atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat atau description box. Lalu tinggal isi deh formnya. Pastikan kamu pakai email yang sama dengan email pendaftaran ya.